Pinduswari SSNU, Bapak Iwayan Juliana SSNU, Pinaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Sani Kusmayang 3, Bapak Ibu Dosen di Program Studi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali Sani Bakunin 3, Asapuni Ketalan Majari Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali Sani Bangga Tresna Sihin 3. Puja Pengastuti Agram Tityang Majari Ide Sanggang Widwasa Tuan Paswajan Ide Presiden Tityang Asapuni Ketawa Ide dan Serang Sami nyanyi acara video tula kritik sastra dan caran sani pelaksanaan oleh Program Studi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali semester 6 kelas B. Sani pelaksanaan Rahina Mangkin namun yang Rahina Buddha kali 1 Februari warsa kali paling 3 minggu. Inggih Idedani Sani Kusmayang Tikyang dudonan acara dari Rahina Mangkin inggih punika sani pertama pengastuti acara sani kaping kali membangun lagu kebangsaan Indonesia Raya sani kaping 3 mengenang kayun utami doa sani kaping 4 sambramu wacana saking dosen pengampu mata kuliah sani kaping 5 video tula kritik sastra dan caran oleh Program Studi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali semester 6 kelas B. Sani kaping 4 inggih punika panutup. Inggih Idedani Sarang Sami duaning acara pemabah sampun presiden memadi sani makin acara jadi kelanturan untuk nembangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Majengri Ide dan Sarang Sami tunas Tityang manggil ngadeg abesna. Majengri Sarang Sami yang lain ini dirusak. Inggih Idedani Sarang Sami tunas Tityang manggil kantun ngadeg. Duaning acara dari kelanturan untuk mengenang kayun utami doa. Majengri Sarang Sami boleh amongan ini dirusak.
Inggih ide dari sareng sami nugrayan titiang sane makin ngenter acara ngastiti puniki manut tata cara agama Hindu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Dumogi mana suci rawring sejeronin pengidarbuan. Om Aditya Siaparam Jyoti Raka Teja Namo Stuti Sweta Pangkajamadhyastam Bhaskaraya Namo Stuti Om Ram Risa Parama Siva Radhye Namaswaha. Om Yang Widi Sembah pengobatin titiang majare ite Sang Yang Widi ide meraga Sang Yang Surya dumogi ledang ide Yang Widi membaca pemargi reng rahinane mangkin nemunin rahina Buddha pinanggal kalih likur Februari kalih tali 3 likur titiang makasami ngelaksanayang acara Wijatula kritik sastra ganjaran. Mogi Yang Widi nyuryaning acara puniki sida memargi antar turnenten wenten karyalang. Om Yang Widi antuk kirang luput titiang nunas gengrenya sinampura dumogi Yang Widi mepaice kerahayuan lan kerahajengan ring jagati sami. Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Om Kesama Sampurnai Namaswaha. Om Santi 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 Om Puput. Inggih ide dari sareng sami jurusan menenggi. Ide dari para aktivis sanes kusunayan titiang acara ucapan titiang angkut atur bimbing saking dosen pengakilan kuliah. Untuk punika majalah ibu pribadi Ari Wijayanti SSM Hum adalah presiden kami. Om Swastiastu. Dari semua kabar macam panggul sampai nanti saya kusunayan kita dokumen kita kursi kita yang sama-sama tidak sesuai dengan kumpul kurang untuk kita. Saya berharap persoalan sehingga kita para dosen dan prodi PSAB itu dan kebetulan sengaja tentang kalah para mahasiswa dan prodi PSAB itu sebagai kebetulan sengaja. Bapak Kapolri, Bapak Angkala Acara, Bapak Acara, dan Langgalah Haji Bos. Kemudian benar ke dosen penampu mata kuliah dari sastra telaah prosa Bali modern, telaah puisi Bali modern. Saya masih ini acara melalui bos pacang kadang oleh Samaton mahasiswa
langkah jalanan apresiasi majen karya sastra dengan buku cerpen putri puisi sang bahasa Bali. Acara kritik sastra ini dibawa pinangka jalan kira-kira sama atau cara kita bersama dalam menggabungkan antara mata kuliah teori sastra dan mata kuliah telaah puisi maupun telaah prosa. Kedepannya, untuk selanjutnya mirip lagi saya anomali hasil anomal kocok atau mungkin semester yang lebih muda. Kedepannya juga akan sama melakukan seperti yang dilakukan oleh kakak saya. Sudah pasti sebagai dasar dari kritik sastra ini adalah membaca karya sastra dan membaca teori sastra. Jadi menyimpan wajan karya sastra, menyimpan wajan karya sastra pasti ke mengintegrasi dalam membuat apresiasi kami berbagi daging susastra punika mengenai penting puniki wajan utawi membaca budaya literasi ini. Nah, puniki yang semester 6 akan menjadi contoh dan teladan untuk kita bersama bahwa kedepannya mulai dari sekarang mari kita budayakan membaca karya sastra. Baik itu karya sastra Bali modern, Bali tradisional, Indonesia maupun Inggris begini. Dengan ke penonton sebagai penutup saya ucapkan terima kasih. Selamat berdialektika. Rahayu mabipangkan ditulis. Selamat berdialektika. Iklim seperti ini mohon dijaga, tidak hanya pada saat berbahasa Bali saja. Kuat dari saya terakhir hari ini pakai bahasa Indonesia seperti biasa. Membacalah, kemudian tulislah. Sebab itu sejarah. Karena kita bisa mati, tapi karya kita abadi. Saya tutup dengan Parama Santi. Oh Santi, 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 oh. Ini sesama terakhir yang dengan Ibu Ari Wijayanti. Hingga sapunika iwang batur piuning saking Ibu Ari Wijayanti SSN. Acara selanjutnya ini punika Widya Tula Kritik Sastra Gancaran oleh Prodi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali semester 6 kelas B. Sani kedagi materi ini analisis novel sing jodoh karya Imadi Sugianto. Sani jadi ke-enter oleh moderator Wayan dari Wahyu Krisna Aditya. Anggi sebelum nyanyi, dugaan kejam wajah Sifidani. Dani Wastu, Wayan dari Wahyu Krisna Aditya. Embas dari Singaraja, 5 Oktober, Warse Kalih Tari Siki. Alamat Ring Jalan Pulau Batam, nomor 15D Penarikan Singaraja. Nomor HP 083 115 269 230. Alamat email wk595446@gmail.com. Status pinaku mahasiswa dari program studi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali Stah Negeri Emputuran Singaraja. Indeks riwayat pendidikan. Dan ini TK Kumala Bayangkari tahun 2007 ngantos 2008, SD SD 5 Kampung Baru tahun 2008 ngantos 2014,
SMP dan SMP 6 Singaraja tahun 2014 sampai 2017 Belerang. Juara 1 lomba Nusantara oleh Imbasadi. Juara 2 lomba film pendek Kabupaten Belerang. Lomba mat cepat seprovinsi. Putra berbakat Imbasadi tahun 2022. Juara 2 lomba paluaki senasional. Langsung KPU 4 tinggi punika The Best Dancer International Pesta Folkloriada Philippines tahun 2019. Inggih sani makin yang nas majang Reng Boyan dari Wahyu Krisna Aditya manggil ke aja. Inggih dalam presiden keatur Ajeng Reng Dande pinatu moderator dan lahinan manggil. Ini semua pegawai kami sambut kepada yang terlibat itu. Ini Om Swastiastu. Raja semang sematang sarang sami. Siapa nama tu? Yes. Saudara yang ada satu kena dan satu mulahan terakhir terakhir. Pun api sampun ngajar ini kan? Dulu. Dia malah jebos sering sana karin kantin ini. Ini malah jebos, kita termangkin. Sayang acara video tulannya peniki mangder becik mangki. Sedulurnya ini sejak aturan pengampura ini kita ngajar bahasa Indonesia lah bahasa Bali, utari bahasa campuran ini. Sedulurnya ini mangga semangat giring serang sami mencarang yang Mahaprabha kemudian giring ada kebun bonus. Ini kepimpin oleh Bijang PSABB Surya Keliwat Sutin J. Ini dulu Wahyu dulu. Dia sambut semangat, sambut siap. Yang terhormat Bapak Kepala Prodi PSA Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali, Bapak Made Susilo Putra MPD. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Telaah Prosa Bali Modern yang kali ini diwakilkan oleh Nimade Ariwijayanti SSMU. Yang saya hormati Ketua Panitia pada bulan Bahasa tahun 2023, yaitu Bapak Inenang Adi Widana MPD, dan Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada hari ini, serta para mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan mahasiswa dari program studi pendidikan Agama dan Bahasa Bali semester 6B. Yang pertama ada Niketos Edrika Merta Anggiliani. Bisa berdiri dulu. Lalu yang kedua ada Putu Sinta Juliani. Cantik kan orangnya kan? Cantik. Sampai saat ini Sinta ini masih jomblo. Mungkin ada yang teman-teman ada yang mau cari dia, mungkin bisa hubungi. Yang ketiga ada Komang Juliase. Lalu yang keempat ada Ayu Melandari. Nah ini kalau kita menyebutnya penangkap dari
kelas 6B. Lalu ada Komang Redi Asmi. Nih. Lalu ada Kiki Mariati. Lalu ada Anggi Apriliani. Dan ada Diva Mahadewi. Nah, tentu saja pada kali ini narasumber pada kali ini adalah yang pertama ada Komang Agus Sastrawan. Bisa berdiri dulu. Beliau adalah salah satu ketua MHIPS program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Lalu yang kedua ada Komang Sri Utari. Dan yang ketiga ada Komang Yuliantari. Wah, ini emang trio Komang ya. Namanya Komang-Komang semua. Dan yang terakhir ada saya, Titi Wahyudis Nargisia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memanjatkan puja Astuti Angayu Bagja karena atas asung ketewarunugraha ide kita dapat berkumpul guna untuk menyatukan pikiran dan bersama-sama untuk mengikuti acara hari ini, yaitu Widya Tule Kritik Sastra Gancaran yang mengambil dari novel yang berjudul Sing Jodoh karya dari Made Sugianto. Jadi memang novel yang berjudul Sing Jodoh ini bertemakan tentang kisah cinta atau kisah asmara dari Putu Damayanti dan Kadek Susanto, yang dimana Kadek Susanto ini telah menghamili Putu Damayanti. Setelah menghamilinya, Kadek Susanto tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, dan pada akhirnya Putu Damayanti terpaksa harus menggugurkan kandungannya. Di sini ada yang mau seperti Putu Damayanti dan Kadek Sugianto? Maaf, Kadek Susanto ya, bukan Kadek Sugianto. Ya. Jangan jangan mengikuti jejak dari Kadek Susanto dan Putu Damayanti ini. Ya. Baik. Untuk narasumber Komang Agus Sastrawan, Komang Sri Utari dan Komang Yuliantari dipersilakan untuk maju ke depan dan menempatkan posisinya masing-masing. Silakan. Baik, Om Swastiastu. Bagaimana sebut JE? Yang pertama, saya akan membacakan CV dari Komang Agus Sastrawan. Pertama, Komang Agus Sastrawan. Tempat tanggal lahir Singaraja 29 Oktober 2001. Alamat Jalan Setiabudi, Ketewel, Penarukan, Gambir. Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, jenis kelaminnya laki-laki, sudah pasti, statusnya mahasiswa, hobinya berkesenian. Lalu ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan yang pertama ada SD 2 Penarukan, tahun lulusan 2014. SMP Negeri 5 Singaraja, tahun lulusan 2017. SMA Negeri 3 Singaraja, tahun lulusan 2020 dan saat ini di Staf Negeri Upugutran Singaraja dari tahun 2020 hingga saat ini. Adapun pengalaman organisasi panjang 2021 hingga PSABB sebagai anggota bidang kaderisasi dan organisasi tahun 2021 hingga 2022,
HMJ Dharma Acarya sebagai anggota bidang Humas tahun 2021 hingga 2022, UKM Tabuh sebagai Sekretaris UKM tahun 2021 hingga 2022, lalu UKM Tabuh sebagai anggota bidang pelatihan dari tahun 2023 hingga sekarang, dan HMPS PSABB sebagai Ketua HMPS Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali tahun 2023. Wah, ini memang sangat luar biasa sekali ya. Coba mohon tepuk tangan dulu untuk Ketua HMPS PSABB, luar biasa juga. Lalu yang kedua, narasumber kedua ada Komang Sri Utari. Nama Komang Sri Utari, tempat tanggal lahir Selat 22 April 2001, alamat Banjar Dinas Selat, Desa Selat. Status sebagai mahasiswa, riwayat pendidikan yang pertama ada SD 3 Selat tahun 2028 hingga 2014, SMP Ayudiapura Desa Selat tahun 2014 hingga 2017, SMA Ayudiapura tahun 2017 hingga 2020, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Staf Negeri Puputuran Singaraja dari tahun 2020 hingga sekarang. Adapun pengalaman organisasi dari tahun 2021 hingga 2022, yakni ada Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan HMPS Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali. Lalu yang kedua ada Sekretaris UKM Kaligrafi Staf Negeri Puputuran Singaraja, dan yang ketiga ada anggota UKM dan Begite Staf Negeri Puputuran Singaraja. Lalu yang keempat ada anggota UKM Penalaran Staf Negeri Puputuran Singaraja. Lalu selanjutnya pengalaman organisasi dari tahun 2023 hingga sekarang. Adapun pengalaman organisasinya, yang pertama ada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan HMPS PSABB. Lalu ada anggota Humas Kaligrafi Staf Negeri Puputuran Singaraja. Lalu saya akan membacakan narasumber yang ketiga, ada Komang Yuli Antari. Namanya Komang Yuli Antari, tempat tanggal lahir Banyuseri tanggal 29 April tahun 2022. Maaf, tahun 2002 ya. Alamat Dusun Taman Sari, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar. Statusnya sebagai mahasiswa. Riwayat pendidikan yang pertama TK Bayu Kumara tahun 2006 sampai 2008. Lalu yang kedua ada SD Negeri Banyuseri 2008 hingga 2014. SMP Negeri 1 Banjar tahun 2014 hingga 2017. Lalu ada SMA Negeri 2 Banjar tahun 2017 hingga 2020. Dan yang terakhir Staf Negeri Puputuran Singaraja dari tahun 2020 hingga sekarang. Adapun pengalaman organisasi dari tahun 2020 hingga 2021. Yang pertama sebagai anggota UKM Tari, anggota UKM dan Begite, anggota UKM Kaligrafi, anggota bidang penelitian dan pengembangan di dalam lingkup HMPS Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali. Lalu pengalaman organisasi yang kedua dari tahun 2023 sampai hingga sekarang sebagai anggota UKM Dharma Gite, anggota UKM Kaligrafi, sekretaris HMPS,
Itu saja yang terakhir ya. Oke, selamat pagi Bapak Juliana, Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ketiga narasumber akan membacakan dan menjelaskan materi-materi yang sudah terbagi. Yang pertama, Komang Agus Sastrawan. Komang Agus Sastrawan ini akan menjelaskan teisme dari novel yang berjudul Si Jodoh karya Made Sugiarto. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yanti. Jadi memang benar ya, nama asli saya Komang Sastrawan. Di sini saya akan sebelum saya melanjutkan menjemah yang terhormat Pak Ketua Panitia Lembaga Saladi, Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah dan juga Bapak Kapolri, serta teman-teman di kelas B semester 6 maupun teman-teman dari semester 2 dan semester 4 juga kelas A semester 6 PSAB. Jadi sedikit saya mengabarkan, jadi novel Si Jodoh ini merupakan salah satu karya dari Made Sugiarto. Jadi novel ini menceritakan tentang kisah percintaan dari tokoh Putu Damayanti dengan tokoh Kadek Susanto. Kemudian akan ada masalah-masalah yang dibuat oleh pengarang sehingga menarik untuk diulas. Adapun sub pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama sinopsis, bagaimana sinopsis dari cerita novel Si Jodoh ini. Yang kedua ada bagaimana novel Si Jodoh karya Made Sugiarto dilihat dari teori struktural, teori feminisme, teori psikoanalisis, dan yang terakhir yaitu teori sosiologi. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit dari sinopsis novel Si Jodoh karya Made Sugiarto. Diawali dengan perkenalan tokoh yang bernama Putu Damayanti, merupakan tokoh utama dalam novel ini. Putu Damayanti merupakan seorang wanita yang hanya lulusan SMA, yang pekerjaannya sebagai penyiar radio di salah satu stasiun radio yang ada di Denpasar. Karena ia sebagai penyiar radio, ia memiliki sangat banyak penggemar. Dan salah satunya adalah Kadek Susanto yang merupakan nantinya diawali dengan pertemuan Putu Damayanti dengan Kadek Susanto di studio radio tersebut, sehingga Putu Damayanti merasa istilahnya kepicut lah dengan Kadek Susanto, dengan ketampanannya dia. Putu Damayanti dia merasa jatuh tresna ini Kadek Susanto, sehingga Putu Damayanti menjalin hubungan dengan Kadek Susanto. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, banyak pemuda-pemudi itu meskipun istri. Begitu pula dengan Kadek Susanto dengan Putu Damayanti. Sehingga Putu Damayanti menceritakan bahwa dia hamil atau positif, dan di tengah ia sedang mengandung, setelah kurang lama 3 bulan kandungan, Kadek Susanto yang dulunya merupakan seorang pegawai kasir di sebuah toko dan juga ngekos istilahnya di Denpasar, kena PHK. Ia dipecat karena pengurangan pegawai di toko tersebut, sehingga ia tidak memiliki pekerjaan. Nah, disinilah awal mula permasalahan yang dialami oleh Putu Damayanti. Saat Putu Damayanti pulang dari stasiun radio, ia mencari dari Kadek Susanto ke kosannya. Namun
Saat dia tiba di kos dari Kadek Suwanto, ia mendapati bahwa pacarnya sudah tidak ada lagi karena ia sudah dipecat dan ia tidak mampu lagi membayar sewa kos. Sehingga Putu Damayanti mencari hingga ia bertemu di Pasar Baduk. Pasar Baduk, Kadek Susanto menjadi seorang buruh gendong karung dan Putu Damayanti meminta agar Kadek Susanto untuk segera menikahi beliau. Namun karena Kadek Susanto merasa belum punya cukup uang dan juga merasa belum mampu untuk melaksanakan sebuah pernikahan maupun proses untuk berkeluarga, hingga ia meminta untuk Putu Damayanti menggugurkan kandungannya. Nah, namun Putu Damayanti menolak karena ia takut akan dosa dan ia pada akhirnya pergi meninggalkan dari Kadek Susanto dengan kondisi yang sedang hamil. Nah, yang kedua, Putu Damayanti mengalami pemerkosaan. Nah, setelah Putu Damayanti mendapati bahwa tunangannya tidak mau untuk menikah cepat, yaitu bahkan tunangannya ingin Putu Damayanti menggugurkan kandungannya, Putu Damayanti kembali ke stasiun radio, ia siaran dari jam 9 sampai jam 11 dan ia jam 11 itu pulang dengan kondisi hujan. Dalam perjalanan Putu Damayanti merasa sangat menyesal dengan kata-kata dari tunangannya hingga ia tidak fokus dan rumahnya yang dekat-dekat itu malah ia nyasar ke daerah Kereneng hingga Putu Damayanti harus jalan lagi dari Kereneng ke rumahnya. Dalam perjalanan dengan kondisi yang hujan deras, Putu Damayanti mendapati di sebuah posko terdapat pemuda yang sedang mabuk-mabukan dengan meminum arak. Di sana Putu Damayanti sempat digoda oleh beberapa pemuda tersebut hingga pada akhirnya ia dihadang oleh salah satu pemuda yang bernama Iwayan Brune. Ia meminta agar Putu Damayanti menyerahkan seluruh benda berharga dan uang untuk ia melanjutkan minuman keras tersebut. Namun karena Putu Damayanti tidak memiliki uang, ia sama sekali menolak paksaan dari Iwayan Brune, sehingga terjadilah insiden pemerkosaan. Putu Damayanti diseret oleh Iwayan Brune ke posko tersebut. Di posko tersebut terdapat kurang lebih 10 orang yang merupakan anggota dari satu peminum itu yang diketuai oleh Iwayan Brune. Setelah ia diseret dan dibawa ke posko tersebut yang mulai digerayangi lah istilahnya tubuhnya oleh Iwayan Brune, namun ada salah satu anggota yang bernama Ikoman Aribawe yang ingin menolong Putu Damayanti. Namun karena Iwayan Brune dan teman-temannya tidak terima dengan Komang Aribawe, pada akhirnya Komang Aribawe ini dikeroyok oleh teman-temannya hingga pingsan. Dan lanjutlah mereka Iwayan Brune dan teman-temannya lanjut memperkosa dari Putu Damayanti hingga Putu Damayanti tidak sadarkan diri. Dan saat dia tersadar, Putu Damayanti sudah berada di sebuah rumah sakit dengan infus. Dia dirawat selama kurang lebih 5 bulan pertama dengan ia depresi berat. Ia sangat trauma dengan kejadian tersebut sehingga saat dia diinterogasi oleh polisi ia tidak mau menjawab karena ia masih merasa takut dengan kejadian tersebut dan juga ia takut dengan tersebarnya berita bahwa ia diperkosa. Tunangannya yaitu Made Susanto tidak mau mengakui janjinya. Nah, bukan Komang Aribawe ya, jadi Made Aribawe lebih tepatnya. Jadi di tengah-tengah cerita saat Made Aribawe yang merupakan pemuda yang menolong dari Putu Damayanti, ia merasa iba terhadap Putu Damayanti sehingga ia ingin mempersunting Putu Damayanti dan mengakui janji yang ia kandung seperti itu. Dengan sedikit
mempertimbang dengan orang tua dari Putu Damayanti. Ya, pada akhirnya ia menikah dengan Putu Damayanti. Ia menikah dengan adat yang sederhana tapi bermakna. Gitu. Dan berselang lagi sekitar beberapa bulan, Kadek Susanto yang merupakan mantan tunangan dari Putu Damayanti kembali dimunculkan dalam novel ini. Ia dimunculkan dengan ia diceritakan merantau ke Batam, ke luar Bali. Ia sebagai pekerja elektronik di sana di sebuah toko yang ia bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Dengan keadaan Kadek Susanto yang menyesal, ia selalu teringat dengan Putu Damayanti, ia selalu terbawa mimpi. Dalam cerita ia selalu melihat sosok anak kecil yang merupakan visualisasi dari anak Putu Damayanti yang juga anaknya sendiri. Dengan begitu, Kadek Susanto mengajukan diri untuk cuti selama 2 minggu untuk pulang menemui Putu Damayanti. Setelah cuti tersebut disahkan atau diterima oleh bos dari Kadek Susanto, ia pun kembali ke Bali dengan berharap Putu Damayanti menerimanya kembali seperti itu. Namun karena Putu Damayanti sudah menikah dengan Made Aribaul, dengan kondisi yang rindu, Kadek Susanto mendatangi rumah dari Pan Damayanti dan juga Made Damayanti. Ia sempat juga dihina oleh orang tua Putu Damayanti karena dianggap meninggalkan dari Putu Damayanti yang sedang mengandung bayinya sendiri. Nah, itulah sedikit sinopsis yang dia bacakan dari 18 Palet. Jadi ini merupakan novel dari Made Sugiarto yang judulnya Si Jodoh. Jadi teman-teman yang tertarik ingin membacanya lebih lanjut, tertarik bagaimana sih jalan ceritanya dan juga konflik-konflik yang ada sehingga menarik untuk dibaca, bisa hubungi kami di kelas B dan kami akan memberikan bukunya berupa e-book atau soft copy-nya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada telaahnya, yaitu saya menggunakan teori struktural. Teori struktural seperti yang kita ketahui di minggu lalu juga sudah digunakan oleh pemateri dari kelas A. Yang merupakan teori struktural mengkaji tentang unsur-unsur pengembangan karya sastra, di antaranya yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Jadi bagaimana kita melihat novel ini dari segi unsur pembangunnya yang dibutuhkan dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik di sini merupakan unsur yang pembangun dari dalam. Dan unsur ekstrinsik di sini merupakan pembangun novel dari luar. Nah, yang pertama yaitu ada tema. Tema yang diangkat pada novel ini yaitu percintaan, karena di dalamnya berisi kisah cinta dari tokoh Putu Damayanti dan juga Kadek Susanto, juga ada Made Aribaul. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Terdapat 5 tokoh utama dalam cerita Si Jodoh ini. Yang pertama yaitu Putu Damayanti, yang merupakan tokoh utama, yang paling utama. Putu Damayanti memiliki penokohan atau karakter tokoh yang polos, lugu, dan mudah sekali untuk dihasut oleh rayuan-rayuan, mungkin rayuan buaya ya yang sekarang. Jadi teman-teman yang wanita jangan mengambillah petik hikmah dari cerita ini, yaitu jangan terlalu over percaya dengan yang namanya laki-laki ya, sehingga tidak menemukan masalah atau problem yang nantinya akan terjadi seperti itu. Yang kedua ada Kadek Susanto. Kadek Susanto ini digambarkan di awal digambarkan sebagai
sosok laki-laki yang sangat romantis, sangat digambarkan visualnya dengan tubuh tinggi, rambut yang klimis, kulit hitam tapi manis, dan juga senyum yang manis. Sehingga Putu Damayanti tersebut kepincut dengan Kadek Susanto. Jadi teman-teman bisa mengambil petik nilainya, jangan don't just look by the cover. Jangan melihat dari covernya aja gitu. Yang ketiga ada Made Aribaul. Nah, di Kadek Susanto ini digambarkan tidak bertanggung jawab ya karena meninggalkan Putu Damayanti. Namun jika teman-teman membaca lebih lanjut, di akhir cerita ia ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun sudah terlambat. Nah, itu sering terjadi di dunia ini. Umumnya ya laki-laki ya pasti melakukannya terlebih dahulu dan pada akhirnya menyesal di belakangan. Ya, tidak menutup kemungkinan juga wanita. Yang ketiga ada Made Aribaul. Nah, Made Aribaul ini pada awalnya kita merasa bahwa Made Aribaul ini adalah seorang sosok pemuda yang berantakan karena ia minum, digambarkan sebagai sosok yang minum seperti itu bersama dengan Wayan Kuna. Tapi di saat kita membaca lebih lanjut cerita tersebut, Made Aribaul digambarkan sebagai tokoh yang baik, suka menolong, dan juga ia memiliki empati yang sangat tinggi, dibuktikan dengan saat teman-temannya yang mencoba memperkosa dari Putu Damayanti, hanya ia sendiri yang membela Putu Damayanti meskipun itu tidak berhasil karena ia dikeroyok. Dan juga ia mau mengakui janin bukan perbuatannya. Yang keempat ada Ibu Damayanti. Ibu Damayanti itu kan ibu dari Putu Damayanti. Ia digambarkan sebagai sosok ibu yang perhatian, namun dia sangat cepat mengambil tindakan. Kalau bapaknya bilang ibunya itu lebih yang tidak mengandai, jadi katakan di dalam novel, dia selalu mengambil keputusan cepat sehingga apa yang ia harapkan tidak seperti yang ia kerjakan. Yang kelima ada Bapak Damayanti. Nah, Bapak Damayanti ini digambarkan sebagai ayah yang baik, yang selalu memotivasi anaknya, selalu mensupport anaknya, bahkan saat anaknya mengalami musibah yang seperti diceritakan di dalam cerita, ia masih bisa untuk istilahnya membantu membangun lagi membangun semangat anaknya agar tidak terus terpuruk oleh kejadian yang ia timpa. Nah, itu adalah tokoh dan penokohan. Dan yang selanjutnya ada ini ya, alur. Jadi dalam unsur instinktif ini ada alurnya. Alur dalam cerita novel ini yaitu alur maju mundur. Jadi campuran alurnya. Di awal ia menceritakan dari tokoh-tokohnya, di tengahnya ia ada flashback yang memflashback kejadian masa lalu. Contohnya flashback tentang keluarga Made Aribaul yang kedua orang tuanya meninggal saat ia kecil, dan juga kakek neneknya juga meninggal karena dicelakai oleh pamannya sendiri karena perebutan warisan, dan juga flashback lainnya. Nah, yang selanjutnya ada amanat. Amanat yang dapat dipetik dari novel Si Jodoh ini yaitu jangan mudah percaya dan tergiur akan rayuan dari seseorang, sebab terkadang rayuan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam permasalahan yang berat seperti yang terjadi pada Putu Damayanti tersebut. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri dan juga pikiran. Seperti yang katakan di awal itu, jangan terlalu over percaya dengan orang yang baru dikenal itu. Karena Putu Damayanti tidak kenal lama dengan Kadek Susanto, tapi ia sudah bisa langsung berpacaran begitu. Nah, itu kita wajib mengenal dulu seluk-beluk beliau atau pasangan, atau istilahnya mengenal dulu trust kita masing-masing itu dari teman-teman, agar nantinya kedepannya
teman-teman bisa mengetahui karakter yang sebenarnya dari pasangan teman-teman sendiri. Gitu. Jangan cepat-cepat baru lihat temannya udah punya pacar, kita ngobrol, jangan mau kalah kita harus punya pacar juga gitu. Jangan. Kita wajib mengenal dulu lebih jauh, meskipun ya sebagai sosok yang kita tidak minati awalnya, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi sosok yang kita dambakan. Selanjutnya ada latar. Latar yaitu tiga latar. Seperti yang kita ketahui, ada latar tempat, ada latar suasana, dan ada latar waktu. Latar tempat dalam novel ini, latar tempat ini sangat beragam. Karena ini sebuah novel yang mengambil latar di rumah, di stasiun radio, di rumah sakit, di jalan, di gereja saat Bunda Mayanti dan Made Arimbau melaksanakan pernikahan, di Batam saat kali itu digambarkan kerja di sana, dan juga tempat-tempat lainnya. Latar suasana. Nah, sedikit yang menceritakan saat dia membaca novel ini, awalnya dia tidak menyangka bahwa masalahnya akan seretet demikian itu. Pada awalnya, dan saat saya membaca sudah nanti diperkosa, setelah itu dia ditinggal pernikahan, saya merasa ini ya, merasa mungkin teman-teman jika membacanya dengan dengan teliti atau dengan melakukan rasa ya, tidak asal membaca itu, pasti teman merasakan apa yang dirasakan dari Bunda Mayanti. Itu merupakan yang pengarang Bapak Imadi Sugiarto itu menggambarkan terdapat suasana senang saat Bunda Mayanti merasakan cinta yang tumbuh di hatinya mengenal dari Kadek Susanto. Ia merasa senang, semangat saat menjadi penyiar, ia semangat sekali. Namun saya digambarkan lagi menjadi sedih saat Budu Made Susanto itu tidak mengabari atau hilanglah dari pandangan Budu Daryanti. Ia merasa sangat down lah istilahnya, tidak mendapat kabar dari tunangannya seperti itu. Ada suasana emosi. Nah, emosi juga ada di sana. Salah satunya adalah saat Kadek Susanto itu datang ke rumahnya. Dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Di sana kedua orang ibunya digambarkan sebagai emosi sekali dengan Kadek Susanto hingga ia mencaci makinya di depan suaminya begitu. Nah, yang terakhir ada suasana sedih. Ini digambarkan banyak sedihnya sih. Jika kita baca pasti kita ikut merasakan sedihnya. Bahwa nanti kita merasakan sebagai seorang wanita itu diperlakukan seperti itu. Meskipun ini sebuah karangan ya, tapi jika kita memiliki rasa empati yang besar, itu akan sangat mempengaruhi dari empati kita sendiri. Gitu. Nah, itu merupakan latar waktu. Latar waktu ini mengambil suasana pagi, siang, sore hingga malam. Nah, lanjut ke itu teori strukturalisme yang dia gambarkan seperti itu. Jika masih bingung tentang teori strukturalisme, bagaimana sih cara kita mengkaji karya sastra menggunakan teori strukturalisme? Nanti ada sesi tanya jawab. Di sana kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai teori-teori yang kita gunakan. Berlanjut yang kedua, ada teori feminisme. Pasti teman-teman sudah tergambar feminim. Apa sih yang dapat digambarkan dengan kata feminim? Pasti sosok wanita kan, feminim. Nah, teori feminisme ini merupakan salah satu teori sastra yang mengkritik keras terhadap kehidupan sosial dan perjalanan manusia yang berkembang dari perspektif yang terpusat pada perempuan. Nah, teori ini sangat mendukung kalian wahai perempuan agar kalian bisa setara dengan laki-laki, karena kita pasti sebagai perempuan merasa wah kita sangat berada di bawah laki-laki gitu. Nah, kalian dapat mencerca dari pernyataan itu dengan menggunakan teori feminisme seperti itu. Jadi kita dapat dalam teori feminisme ini digambarkan bagaimana seorang perempuan itu disetarakan dengan seorang laki-laki seperti itu. Nah, dalam teori feminisme ini, dalam cerita novel Sri Jodoh ini, kami menelaah dari segi kekerasan terhadap perempuan. Jadi
dalam teori ini juga membahas tentang kekerasan terhadap perempuan yang digambarkan dalam sebuah karya sastra. Contohnya di novel Si Jodoh ini karya Mani Sugiarto ini, teori feminisme sangat kuat jika digunakan untuk menelaah dari novel Si Jodoh ini. Kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan yang menimpa dari seorang perempuan. Bisa jadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan juga kekerasan psikis. Nah, dari kami dari kelas B membaca novel ini, kami mendapati 3 kekerasan yang ada pada perempuan yang digambarkan pada novel Si Jodoh ini. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Seperti yang teman-teman ketahui, fisik pasti bersangkutan dengan tubuh, bagian tubuh. Kegiatan yang melukai, menyiksa, serta menganiaya orang lain sehingga membuat orang yang disiksa itu menderita. Nah, kekerasan fisik ini pasti juga melukai dari bagian tubuh maupun yang terkena mungkin ditusuk, ditinju apapun sebagainya. Dilihat pada kutipan ini, anak wanita ngancam baklas ngadokang bayu lakas nyeret Putu Damayanti ke pos kambingnya itu ada minum arak. Putu Damayanti kerai-kerai ini dulu kewala tusing ada anak urati maka di pos kambingnya seketuake mesurya girang suira inan seke araknya teke ngabang anak raja. Nah, gimana kita bisa lihat kekerasan fisik yang dialami Putu Damayanti? Di sana terdapat kalimat anak wanita itu ngancam banglas ngadokang bayu langgar. Ngadokang bayu langgar itu bayunya lebih gede kepada Putu Damayanti sehingga ia menyeret itu pasti menyeret di bawah ya, pasti adanya luka-luka yang terjadi akibat seretan tersebut dengan diseret yang ke pos kambingnya itu. Di saat di pos kambingnya ia juga pasti merasakan sangat sakit sekali jika kita mengalami. Pasti perempuan sudah membayangkan menjadi seorang sosok Putu Damayanti. Wah, di Putu Damayanti diseret, dibawa di tempat pos kambingnya sehingga ia diperkosa seperti itu. Nah, itu merupakan visualisasi dari bagaimana kekerasan fisik yang dialami oleh Putu Damayanti. Lalunya, nah, ini merupakan kekerasan seksual yang dialami oleh Putu Damayanti. Kekerasan seksual ini merupakan kekerasan yang menyangkut dari bagian intim perempuan, seperti memperkosa itu merupakan kekerasan seksual. Namun tidak hanya dialami oleh perempuan, kekerasan seksual juga dialami oleh anak-anak, seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini. Jika kita lihat di mana sih bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh Putu Damayanti, kita bisa baca kutipan novel ini. Putu Damayanti gelingsing sigang, tusing idang melahir, kemudian dimani kecangkling. Ia wayang memaksud melihat penganggurnya Putu Damayanti. Damayanti jerit-jerit pilih bulu, mekrai antang, nanging tusing ada anak dengar keraikannya. Sege arake, sege besik, nyalanan jarone, Damayanti panik kusir. Nah, ini merupakan sebuah kekerasan seksual yang dialami tokoh Putu Damayanti ya, yang seperti saya katakan tadi. Setelah ia mendengar bahwa tunangannya yaitu Kadek Susanto tidak ingin oleh Kadek Susanto sendiri dengan jalan kaki di tengah hujan, sehingga ia bertemu sege arah ini dan mengalami musibah diperkosa. Nah, ini merupakan kekerasan seksual ya yang marak terjadi di zaman sekarang ini. Dan saya besar doa mungkin para wanita agar lebih mawas diri lah istilahnya, agar tidak terjadi seperti yang diceritakan di pada novel ini. Kekerasan psikis. Nah, merupakan kekerasan psikis. Psikis itu pikiran seperti itu, yang menyerang dari pikiran sosok yaitu tokoh Putu Damayanti. Dapat dilihat pada kutipan di atas, yaitu melihat ia nakunin alamat tunangannya.
Angin pusing ada anak awam. Butuh gawean stres, sames-sames frustasi nengenang perjalanan hidupnya. Kalau itu menang, kalau pasangan suruh misi. Nah, saat kita menghadapi kejadian yang seperti ini, pasti yang diserang adalah pikiran. Pasti kita akan stres istilahnya. Kita setelah kumpul tugas saja kita stres istilahnya. Pasti kita mau kena, pasti kejadiannya kurang lagi gitu. Apalagi kita mengalami kejadian seperti ini setelah mungkin yang perempuan ya, setelah kita istilahnya dipukul gitu oleh laki-laki di apa namanya istilah bahannya beli gitu, pasti yang perempuan di sini pasti merasakan stres itu. Perempuan telat aja pasti stres itu, apalagi yang mengalami kejadian seperti ini gitu. Pasti yang diserang adalah psikis, pikiran kita yang diserang, sehingga kita akan pikirannya itu acak itu, segini, pasti gitu pikirannya itu. Sehingga pada kejadian tersebut betul nanti mengalami stres, depresi, oleh karena ia merasa ditinggalkan oleh pasangannya dalam kondisi ia sedang mengandung, seperti itu. Yang kedua, ini merupakan dialog dokter atau perawat dari pegawai anak bapak ini depresi berat, maka kami kenten ini ketidak bencana gede yang tertabah ngarepin cobaan mulu stres dan depresi. Nah, ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh tokoh dokter yang digambarkan sebagai perawat di saat kondisi Putu Damayanti mengalami kejadian pasca mengalami kejadian tersebut. Dapat dilihat dalam segi medisnya ia dikatakan depresi berat. Siapa sih yang nggak depresi saat diperkosa itu, apalagi sedang berpikir bahwa ia ditinggalkan oleh pacarnya di dalam kondisi hamil. Pastinya teman-teman yang wanita pasti merasa stres saat ditinggal oleh tunangannya itu. Banyak yang lihat seperti itu, seperti yang membuat story itu merupakan contoh depresi berat. Ya. Tak menutup kemungkinan juga laki-laki seperti itu saat ditinggalkan oleh pasangannya, ia akan depresi dan juga pasti pelampiasannya bisa diminum maupun itu terjadi pada dia. Nah, selanjutnya, begitu seperti pemahaman Jangi untuk teori struktural dan juga teori feminisme. Mungkin teman-teman yang masih bingung apa sih itu teori struktural, apa sih itu teori feminisme, bagaimana kita melihat karya sastra dalam dengan menggunakan teori-teori tersebut. Nanti pada sesi tanya jawab silahkan kalian bertanya, keluarkan unek-unek kalian sehingga kami buat kami yang di depan ini sampai tidak bisa menjawab pertanyaan kalian seperti itu. Sehingga kita menjadi hiduplah suasana dan semuanya paham. Tidak hanya mungkin kita saja paham itu, tapi teman-teman juga memahaminya, sehingga nanti teman-teman dari semester 2, semester 4 pasti akan mendapatkan mata kuliah teori sastra, juga mata kuliah telaah prosa dan juga puisi, sehingga teman-teman puisi dan juga lagu tidak menghubungi. Kita menggunakan teori-teori ini sebagai senjata kalian untuk memilah sebuah karya sastra seperti itu ya. Demikian presentasi teori strukturalisme dan juga feminisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Komang Sri Utari dengan teori sosiologinya. Bagaimana itu teori sosiologi? Kita dengarkan langsung oleh ahlinya. Kita anggap ahlinya saja ya di forum ini. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, itu sangat luar biasa sekali ya pemaparan materi dari Komang Agus Sastrawan. Beri tepuk tangan. Jadi memang ya dilihat dari judulnya sing jodoh yang artinya itu tidak jodoh gitu ya. Dan bagaimanapun caranya gitu, emang kalau sudah tidak jodoh ya tidak jodoh gitu ya. Enggak mungkin kan kita harus memaksa kamu harus jodohku. Enggak gitu ya. Jangan memaksakan kehendak kalian gitu ya. Semua orang punya hak kok, gitu. Jangan
hak kita ini kita paksakan untuk orang lain gitu ya. Jadi memang pada novel ini banyak sekali kekerasan, baik itu dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan yang lainnya gitu ya. Nah, pada novel ini saya sangat teringat pada suatu film, yaitu film Angeline, Kutuk Angeline gitu, yang dimana film ini disiksa oleh ibu mertuanya dan pernah dapat diperkosa oleh pembantu dari ibu Margaret gitu ya, ibu angkatnya, bukan ibu mertuanya, ibu Margaret gitu ya. Dan pada akhirnya ibu Margaret divonis penjara sampai seumur hidup gitu ya. Nah, jadi untuk pemateri kedua yaitu ada Komang Sri Utari. Komang Sri Utari ini akan menjelaskan tentang teori feminisme, teori sosiologi. Untuk waktu saya persilakan. Om Swastiastu. Semua untuk balasan kepada sekian-sekian, saya memakai pikiran dari lataran materi ide analisis sosiologi sastra Rem sing jodoh karya Imadi Sugianto. Nggih selanjutnya ini udah yang pikiran nanggen bahasa Indonesia lataran materi penting. Ini mohon izin untuk yang berdiri. Jadi mohon izin pada atau dipaparkan oleh pemateri yang pertama mengenai isi dari novel Si Jodoh karya Imade Sugianto dan juga kekerasan-kekerasan yang dialami oleh tokoh utama. Mungkin sebelum saya lanjut ke materi, teman-teman di sini oke, mungkin kebanyakan belum membaca ya. Dan kalau boleh saya merekomendasikan bacaan novel ini itu sangat menarik untuk kita kaji dan kita telaah. Nah, karena banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita petik dari novel tersebut. Nanti mungkin setelah kegiatan ini teman-teman bisa minta soft copy-nya di kelas atau di kelas 6 di semester 6 kelas B. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi atau menganalisis novel tersebut dari segi sosiologi sastranya. Mungkin teman-teman di sini belum semuanya mendapatkan teori sastra, apalagi materi tentang. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit apa sih itu teori sosiologi sastra. Nah, teori adalah teori yang menganalisis karya sastra berdasarkan hubungan sosialnya. Jadi, ini itu menurut Ratna tahun 2003 halaman 25. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori sosiologi sastra mengkaji atau menganalisis masalah-masalah sosial yang diangkat di dalam suatu karya sastra. Nah, yang bertepatan pada hari ini kami membawa satu karya sastra yaitu novel Si Jodoh karya Imade Sugianto. Baik, selanjutnya. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sosiologi sastra itu menganalisis tentang masalah-masalah sosial yang diangkat di dalam novel atau suatu karya sastra. Nah, di sini novel Si Jodoh ini banyak sekali mengangkat masalah-masalah sosial yang sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, yang pertama adalah kasus kehamilan di luar nikah. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi, kasus kehamilan di luar nikah ini sangat sering terjadi di masyarakat. Bahkan di lingkungan sekitarnya juga terdapat masalah kehamilan di luar nikah. Nah, kehamilan di luar nikah ini dapat disebabkan karena yang pertama ada pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini sering terjadi di kalangan anak-anak remaja dan bisa dikatakan sebagai penyimpangan ya. Selain pergaulan bebas, ada juga yang disebabkan oleh kekerasan atau kriminalitas yang disebut sebagai pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini juga menyebabkan kehamilan atau menimbulkan kehamilan di luar nikah tersebut.
Jika dikaitkan di dalam karya sastra, kehamilan di luar nikah ini juga diangkat di dalam karya sastra novel Sing Jodoh karya Imade Sugiarto itu. Apa yang ceritakan tadi, mungkin sekilas sudah teman-teman dengarkan bahwa Putu Damayanti juga Kadek Susanto ini semua awalnya itu adalah sepasang kekasih yang menjalani hubungan berpacarannya itu berlebihan hingga melakukan hubungan intim padahal belum menikah atau belum berumah tangga. Nah, di sini Putu Damayanti itu awalnya itu diajak berhubungan intim itu karena alasannya dari Kadek Susanto ini sebuah pembuktian cinta. Jadi Putu Damayanti ini harus memberikan sebuah bentuk cintanya itu seperti apa. Nah, Kadek Susanto ini memintalah kepada Putu Damayanti untuk membuktikan cintanya dengan cara melakukan hubungan seksual. Jadi sekarang kita sebagai seorang mahasiswa atau seorang akademis sekarang berpikir apakah alasan itu logis gitu. Kalau hubungan cintanya hanya bisa dibuktikan dengan itu, jangan mau. Kita sudah baca dari karya sastra ini udah terbukti bahwa laki-laki yang awalnya manis seperti itu aja bisa tidak menepati janjinya, apalagi laki-laki brengsek di luar sana lagi ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Ya, laki-laki PHP banyak sekali terjadi. Baik, slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada kasus yang kedua itu adalah kasus aborsi. Nah, mungkin tadi sudah sempat disinggung ya, di dalam karya sastra itu ada Putu Damayanti itu disuruh untuk mengaborsi saja anaknya oleh Kadek Susanto. Nah, kasus aborsi ini juga sering terjadi di masyarakat, bahkan di lingkungan sekitar kita. Kasus aborsi ini ada yang langsung menggugurkan kandungannya, atau bahkan ada yang setelah melahirkan terus anaknya ditelantarkan. Ada yang seperti kemarin mungkin super viral, anaknya ditelantarkan atau dibuang di tempat sampah. Itu emangnya kenapa bisa setega itu orang tuanya gitu kan? Nah, aborsi ini pada umumnya itu bisa dilakukan karena alasan yang pertama adalah ketidaksiapan mental dari orang tua si bayi tersebut. Jadi kembali lagi, kalau tidak siap mental ngapain terbuat gitu kan. Terus yang kedua adalah karena masalah ketidaksiapan dari segi materialnya. Seperti kalau dikaitkan ke dalam karya sastra, Kadek Susanto ini beralasan bahwa dia belum siap secara material untuk menikahi Putu Damayanti dan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Sehingga Kadek Susanto ingin Putu Damayanti ini menggugurkan saja kandungannya. Namun sayangnya karena Putu Damayanti tidak ingin mungkin anaknya itu mendapatkan imbas buruk terhadap perbuatannya di masa lalu, Putu Damayanti ini pun tidak mau mengaborsi anaknya tersebut. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Ini adalah kasus selanjutnya, yaitu kasus penganiayaan. Nah, kasus penganiayaan ini juga sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti kasus begal. Nah, begal ini tidak hanya mengambil barang-barang saja, tapi korbannya itu terkadang dilukai secara fisik. Nah, ini juga termasuk dalam kriminalitas. Jika ini dikaitkan dengan dalam karya sastra, di dalam novel Sing Jodoh karya Imade Sugiarto ini juga dijelaskan adanya kasus penganiayaan. Saya akan ceritakan sedikit, mungkin tadi sudah sempat disinggung ya. Made Arimbau itu ketika melihat Putu Damayanti hendak diperkosa oleh kawanan-kawanannya, dia hendak ingin membantu untuk agar Putu Damayanti itu tidak mendapatkan pelecehan seksual gitu kan. Tapi sayangnya justru Made Arimbau ini tidak bisa menangani kasus tersebut karena dia sendirian, terus dikeroyok oleh 9 orang lainnya hingga Made Arimbau ini pun jatuh pingsan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kasus pelecehan seksual lagi ya. Karena topiknya di sini di karya ini adalah kasus pelecehan seksual, adalah kasus yang
utama dalam novel Senjodoh ini. Nah, kasus pelecehan seksual ini juga sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan kasus pelecehan seksual ini tidak menutup usia hanya remaja saja. Bahkan balita sekarang juga sudah ada yang terkena kasus pelecehan seksual ini. Kasus pelecehan seksual yang sempat viral kemarin-kemarin yaitu ada seorang pemilik pesantren yang melecehkan santriwatinya. Dan saya juga berpikir ini sudah dilaksanakan di sebuah pesantren. Ya mungkin sebelumnya orang-orang akan berpikir bahwa kasus pelecehan seksual itu terjadi karena seorang wanita itu berpakaian terlalu vulgar atau mungkin terlalu terbuka gitu, sehingga orang-orang atau seorang laki-laki itu terangsang untuk melaksanakan pelecehan seksual. Sekarang kembali lagi sebuah masalah atau sebuah kasus ini sudah terjadi di pesantren. Otomatis santriwatinya itu sudah berpakaian tertutup dari atas ke bawah sampai ke bawah itu sudah tertutup, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi kasus pelecehan seksual ini. Nah, sekarang siapa yang kita salahkan? Mungkin kita bisa mempertanyakan kondisi kejiwaan atau psikologis dari si laki-laki yang melaksanakan kasus pelecehan seksual itu. Nah, jika dikaitkan dengan karya sastra, kasus pelecehan seksual ini juga diangkat di dalam sebuah karya sastra yaitu novelnya Senjodoh itu. Kasus kekerasan seksual itu dialami oleh Putu Damayanti. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan atau sudah diceritakan bahwa ketika Putu Damayanti itu hendak pulang ke rumah, dia berjalan kaki di suasana yang sedang hujan lebat. Dia berjalan kaki dan juga keadaannya itu sudah larut ya. Berjalan kaki sendirian, melewati sebuah pos kamling di mana tempat-tempat orang-orang yang sedang berfoya-foya atau minum minuman keras. Nah, di sana juga Putu Damayanti sempat digoda, namun karena Putu Damayanti mungkin juga merasa takut, dia tetap fokus untuk berjalan ke rumah. Nah, di tengah jalan, Putu Damayanti ini tidak sedang membawa uang, jadi dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Iwayan tersebut. Sehingga Iwayan itu pun murka, kemudian menyeret Putu Damayanti sampai dibawa ke pos kamling. Otomatis orang-orang yang ada di pos kamling itu gembira karena Iwayan itu membawakan anak remaja ke dalam posnya tersebut. Nah, di tempat itulah Putu Damayanti mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan secara bergilir. Nah, teman-teman bisa bayangkan, Putu Damayanti itu sudah depresi pasangannya, kemudian hamil, tidak ada yang menanggung. Sekarang lagi mendapatkan masalah yaitu pelecehan seksual yang dilakukan secara bergilir. Jadi mungkin teman-teman kalau membaca karya ini bisa merasakan bagaimana perasaannya si Putu Damayanti tersebut ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah kasus perselingkuhan. Nah, kasus perselingkuhan ini juga terjadi di masyarakat kita, bahkan sudah tidak jauh-jauh lagi, mungkin di sekitaran kita itu banyak terjadi. Apalagi akhir-akhir ini sering banget viral di media sosial manapun kasus perselingkuhan ini yang diketahui oleh istri sahnya. Bahkan sampai ada yang adu jotos itu di media sosial sempat marah ya. Nah, kasus perselingkuhan ini juga diangkat di dalam novel Senjodoh tersebut. Dalam novel itu diceritakan bahwa ada sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang supir. Nah, ketika mengemudi tersebut, seorang supir truk itu sedang bersama-sama sama selingkuhannya. Hingga karena kejadian tersebut, seorang supir truk tersebut tidak fokus untuk melihat jalanan. Nah, ini berimbas pada seorang pengendara, di mana seorang pengendara itu adalah orang tua dari Made Arimbaul, ayah dan juga ibu dari Made Arimbaul. Hal tersebut menyebabkan orang tua dari Made Arimbaul itu tewas di tempat karena akibat ditabrak oleh truk yang dibawa oleh pengemudi tadi. Nah, teman-teman semuanya, di sini dapat kita petik bahwa perselingkuhan itu tidak hanya kita saja yang berimbas pada diri kita saja, bahkan keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Tidak hanya merugikan diri kita, tapi juga orang lain juga. Baik, selanjutnya
kasus perebutan harta warisan. Mungkin teman-teman di sini kita sebagai anak-anak orang Bali gitu, udah nggak asing lagi sama kasus perebutan harta warisan ini. Bahkan di keluarga itu yang menjadi masalah utama itu adalah harta warisan ini gitu. Harta warisan ini bisa memicu perpecahan antara satu keluarga tersebut gitu. Bahkan ada yang coba karena kasus perebutan harta warisan ini di masyarakat juga sangat sering terjadi. Nah, kasus ini juga diangkat di dalam novel jodoh tersebut, di mana diceritakan bahwa kasus perebutan harta warisan ini dilakukan oleh paman dari Made Arimbau. Nah, paman dari Made Arimbau ini bahkan tega membunuh kakeknya Made Arimbau atau ayahnya sendiri demi harta warisan itu sendiri. Kemudian pamannya ini juga tega menelantarkan ibunya sendiri atau nenek dari Made Arimbau ke panti jompo, hingga akhirnya karena mendapatkan perawatan yang baik, berempati terhadap neneknya itu, bahkan ia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk membiayai kremasi dari neneknya tersebut. Bahkan pamannya ini tega menelantarkan Made Arimbau dibawa ke panti asuhan tanpa diberikan apapun. Nah, untuk kasus yang perebutan harta warisan ini, tentu saja teman-teman mungkin sudah juga memicu dari kasus kriminalitas yang seperti yang tadi saya paparkan, bahwa sampai membunuh orang tuanya sendiri. Empatinya sudah hilang karena harta warisan ini, gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil pembelajarannya itu banyak sekali dari novel ini, sehingga saya mengatakan tadi bahwa novel ini benar-benar sangat menarik untuk dibaca. Oke, selanjutnya. Untuk materi yang saya sampai di sana saja, mungkin itu hanya sekilas saja. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kenapa sih bisa begini atau kenapa sih bisa begitu gitu. Mungkin nanti kita akan bisa ya. Ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ceritanya yang mendapatkan materinya. Ceritanya semakin kesini semakin kesana ya, semakin memanas gitu ya. Apalagi ini membicarakan tentang seksuality gitu, tentang kenakalan remaja ataupun seksual yang berbau-bau apa ya? Tapi nggak bisa ngomongin saya ini. Memang benar sekali pada akhir-akhir ini banyak sekali pelecehan seksual yang dimana pelecehan seksual ini dilakukan oleh orang tua, adapun orang tua yang melecehkan anaknya gitu, adapun juga orang atau yang lebih tinggi lah, yang lebih sudah kayak bapak-bapak gitu ya, telah melecehkan anak di bawah, ada juga anak yang di bawah umur yang anak SMP gitu ya. Tadi saya mendengar kata brengsek ya untuk laki-laki. Apakah benar ini ya? Untuk laki-laki itu brengsek ya? Tidak semua ya, tidak semua. Iya, laki-laki itu, tapi tidak semua Pak, tidak semua. Tidak termasuk saya ya. Saya itu orangnya setia itu. Bener nggak? Kudu siapa nih? Ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk pemateri ketiga, yaitu ada Komang Yulia. Kayaknya masih nggak sih kan? Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil analisis kami menggunakan teori psikoanalisis dalam
novel Sing Jodoh karya Imade Sugiarto. Nah, sebelum itu tentunya kita harus tahu apa itu teori psikoanalisis. Nah, teori ini dikemukakan pertama kali oleh tokoh yang bernama Sigmund Freud yang lahir pada tahun 1856 hingga yang meninggal 1856 hingga yang meninggal di tahun 1939. Beliau pertama kali mengemukakan teori ini di tahun 1895. Nah, di dalam teori ini mengkaji aspek-aspek kejiwaan yang terdapat di dalam karya sastra. Di dalam psikoanalisis ada 3 kajian teori yang perlu kita perhatikan, yaitu ID, ego, dan juga superego. ID merupakan kebutuhan dasar alamiah manusia, di mana kebutuhan ini bertransformasi menjadi sebuah keinginan atau sebuah hasrat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya akan muncul ego atau cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia karena keinginannya yang terlalu besar atau hasratnya yang terlalu besar, terkadang melupakan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga muncullah superego, yaitu batasan-batasan untuk memenuhi ID atau keinginan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil analisis yang pertama. Nah, di sana sudah ada kutipan dari novel Sing Jodoh karya Imade Sugiarto. Anu pusing matamu, putu damayati pusing bidang nasihatnya. Ada rasa kecewa, sampai sang aguna pusing kayaknya. Kadek Susanto serasa hilang untuk Bang Gamang pusing menggater. Nah, dari kutipan tersebut dapat kita pahami bahwa di awal pertemuannya sebenarnya Putu Damayanti sudah merasa ragu untuk bertemu dengan Kadek Susanto. Karena pengalamannya, semua penggemarnya yang telah mengetahui keadaan fisik wajah dari Putu Damayanti itu akan hilang setelah mengetahuinya, yang mana tidak sebagus atau tidak seindah dari suara Ibu Putu Damayanti. Nah, setelah itu Ibu Putu Damayanti memberanikan diri untuk bertemu dengan Kadek Susanto, yang akhirnya memunculkan rasa suka di hati Putu Damayanti. Namun tidak lama setelah itu Kadek Susanto hilang tanpa kabar, yang menyebabkan rasa kecewa, rasa gelisah, rasa rindu di hati Putu Damayanti. Hal ini membuktikan bahwa psikis dari Putu Damayanti sudah mulai terganggu. Nah, di dalam hal ini, ide yang dimunculkan adalah keinginan Putu Damayanti untuk bertemu dengan Kadek Susanto. Hal itu karena ego yang terlalu besar, Putu Damayanti tidak mau menghubungi Kadek Susanto terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke hasil analisis yang kedua, yaitu Kadek Susanto tidak mau mengakui atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tadi pemateri yang lain sudah menyampaikan bahwa Putu Damayanti mengalami kehamilan di luar nikah dan meminta pertanggungan dari Kadek Susanto. Namun sayangnya Kadek Susanto tidak mau bertanggung jawab dan meminta Putu Damayanti untuk menggugurkan kehamilannya. Dan ada kutipannya, yaitu Putu Damayanti ngeling sisigan sambil mengusap-usap basahnya. Ayo subuh isi manik. Ali di rumah kosnya sebelum masuk. Ali di toko pengotong dari orangnya sebelum beres. Ilihan iya nakonang alamat tunangannya. Nani pusing ada anak nawang. Putu Damayanti stres kami frustasi menahan sejarah hidupnya. Kalau tunangan, kalau basahnya sebelum isi. Nah, dari kutipan itu dapat kita ketahui psikis dari Putu Damayanti sudah mulai terganggu. Bahkan yang Putu Damayanti setelah diminta untuk menggugurkan kehamilannya, ia tidak lagi mau merespon pertanyaan dari sopir bemo yang ia tumpangi, hingga ia lewat dari rumahnya terlalu jauh. Hal ini membuktikan bahwa psikisnya sudah sangat terganggu dari Putu Damayanti. Bayangkan saja, selain ia sudah hamil, tidak mau diakui, bahkan bayinya mau digugurkan. Kita sebagai manusia, sebagai wanita khususnya, tentu kita tidak akan
menggugurkan buah hati kita sendiri sebagai rasa seorang ibu. ID yang dimunculkan di sini adalah ID dari Putu Damayanti, di mana ia ingin meminta pertanggungjawaban dari Kadek Susanto. Namun sayangnya karena egonya terlalu tinggi, ia juga malu untuk berterus terang kepada orang tuanya. Ia mencari Kadek Susanto seorang diri, sehingga Kadek Susanto tidak mau mengakui kehamilannya dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang mana seharusnya sifat egonya yang digunakan, di mana Putu Damayanti bisa berterus terang kepada orang tuanya dan bisa mengantarkan Putu Damayanti untuk mencari Kadek Susanto, sehingga Kadek Susanto tidak akan lepas dengan tanggung jawabnya. Baik, kita langsung ke hasil analisis yang ketiga, yaitu psikis psikologi Putu Damayanti terganggu akibat diperkosa secara berbelit. Teman-teman bisa bayangkan seorang gadis yang masih mengandung, namun ia harus diperkosa secara bergilir oleh 9 orang laki-laki, di mana kutipannya ensek tangahnya Putu Damayanti akan menjurang selom perjalanan hidupnya. Sing rasa yang peninggalannya membah melusuri pipi. Dari kutipan tersebut bahwa kita dapat ketahui bahwa Putu Damayanti ada di titik paling tinggi tertekan psikis dan batinnya, di mana Putu Damayanti sudah mengalami hamil di luar nikah, kemudian ia tidak mau dipertanggungjawabkan oleh Kadek Susanto. Ia diminta untuk menggugurkan kehamilannya, ditambah lagi ia harus menerima kasus pemerkosaan oleh 9 orang itu, dan tentunya yang akan berimbas pada nama baik keluarganya sendiri. Nah, adapun ID yang dimunculkan di sini adalah hasrat atau kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh pelaku pemerkosaan, di mana jika ia menggunakan egonya, maka kebutuhan biologisnya akan disalurkan melalui Putu Damayanti. Yang mana jika ia menggunakan super egonya, tentu ia akan pulang ke rumahnya mencari istrinya dan menyalurkan hasratnya. Baik, kita lanjut ke hasil analisis berikutnya, yaitu penyesalan Kadek Susanto. Di akhir cerita sangat mengejutkan bagi kami karena ternyata Kadek Susanto mencari pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Namun sayang, ia telah menghilang selama 2 tahun dan baru datang mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tentu sudah sangat terlambat karena Putu Damayanti sudah menikah dengan adik baru. Adapun kutipannya yaitu Kadek Susanto merasa diseselah. Subenyakitin hatinya Putu Damayanti, nyakitin mendelulungan belinang, nyakitin bahan ngalahin luas kubatan, tanpa wangsit, tanpa besar. Nah, dari apa yang dialami Kadek Susanto, ID yang dimunculkan adalah sebenarnya Kadek Susanto ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hanya saja karena egonya, karena terkendala biaya, ia memutuskan untuk mencari biaya terlebih dahulu. Namun, jika ia menggunakan super egonya, seharusnya ia mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya dengan menikahi Putu Damayanti. Baru setelah itu ia pergi ke Batam untuk mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, jika kita lihat dari masalah-masalah yang dialami oleh Putu Damayanti, akar permasalahannya tidak lain dan tidak bukan adalah hubungan di luar nikah. ID yang dimunculkan di sini adalah ID atau kebutuhan biologis yang dirasakan oleh Putu Damayanti dan juga Kadek Susanto, di mana dia menyalurkan nafsunya sebelum ada ikatan pernikahan. Yang mana jika ia menggunakan super egonya, jika ia mengetahui ajaran agama yang melarang perbuatan tersebut, juga aturan pemerintah yang melarang hal tersebut, tentu ia akan melakukan pernikahan. Setelah itu baru menyalurkan hasratnya. Baik, itu saja pembahasan materi tentang psikologi analisis di dalam novel Senjodoh karya Made Sugianto. Berikutnya saya akan menyampaikan kritik sastra
atau kelebihan dan kekurangan dari karya sastra ini. Adapun kelebihan karya sastra ini yang pertama adalah karya ini menarik karena mengangkat masalah sosial yang sedang marak terjadi di masyarakat. Tadi disampaikan oleh narasumber yang kedua, Silutari, di mana banyak sekali masalah-masalah sosial yang diangkat di dalam novel ini, yang mana di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah tentunya sudah ada hal-hal seperti ini di zaman sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya buku ini berangkat tahun 2013, namun kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang diangkat masih sangat marak terjadi hingga saat ini. Baik, yang kedua adalah akhir ciptanya yang tidak terduga. Seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata Kadek Susanto pergi hilang kabar ternyata untuk mengumpulkan uang ingin menikahi Putu Damayanti. Nah, yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan sederhana hingga mudah dipahami. Bahasa yang digunakan di dalam novel ini adalah bahasa Bali Denpasar. Namun saya yang tinggal di Bali Utara masih sangat memahami apa yang disampaikan oleh penulis dalam novel tersebut. Baik, yang keempat adalah karya tersebut mengandung banyak nilai yang terdapat dan dapat dipetik dari konflik yang diangkat oleh pengarang. Tadi para peneliti lainnya sudah menyampaikan makna-makna nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjaga diri, mawas diri, tidak tertipu oleh omongan buaya, dan juga kita tidak boleh menyerahkan nafkah kita hanya untuk bukti cinta. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu baca menggunakan paribasa Bali beserta maknanya sehingga pembaca tidak lagi kesulitan dalam memahaminya. Di dalam novel ini sangat banyak diselipkan paribasa yang mudah kita pahami karena langsung diberikan penjelasannya. Jadi kita tidak perlu susah-susah cek Google, buka buku untuk mengetahui apa arti dari paribasa tersebut. Nah, tadi itu adalah kelebihan dari karyanya. Tentu kita tahu di dunia ini tidak ada yang sempurna, jadi karya ini juga ada kekurangan yang kami amati. Hanya satu kekurangan yang dapat kami simak, yaitu sampul bukunya kurang estetik sehingga kurang menarik minat pembaca. Dapat kita lihat di depan sampul bukunya, di sana digambarkan seorang wanita dengan mata menukik ke atas, hidungnya yang panjang, lehernya yang panjang, berkulit gelap, dan rambutnya bergaya pendek. Nah, jika dilihat secara sekilas, tentu hal ini sangat tidak menarik untuk dilihat. Namun, jika kita analisis secara mendalam, tentunya pengarang memberikan makna-makna yang sangat mendalam dalam sampul novel tersebut. Jadi, kita tidak bisa melihat dari sampulnya aja, ternyata di dalamnya banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terhane wong swasta anu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, untuk yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan, kita lanjut di sesi diskusi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, oke. Berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga peserta ini pada hari ini yang sedang memberikan hari ini. Oke. Jadi memang ya untuk para wanita tolong dijaga dirinya supaya tidak ada kasus pelecehan selanjutnya gitu ya. Tolong untuk para laki-laki juga tolong dijaga matanya dan dijaga perilakunya ya, seperti tadi dibilang sama Komang Yulia tadi, buaya gitu. Buaya apa ini? Buaya darat. Oke. Waduh. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kata dimacamnya dia. Oke. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau yang ingin memberikan kritik dan sarannya, saya persilakan.
Boleh nanyakan ya? Ya, di belakang. Bisa silakan. Ingin bertanya. Sebelumnya, boleh memberikan tepuk tangan untuk terkait dengan pemaparan materi tadi. Terima kasih. Saya kebetulan juga belum pernah membaca ini dan sedikit minta bantuan untuk dikirimkan soft copy-nya pada saya. Ada beberapa hal yang di sini menarik. Ini bukan pertanyaan, tenang aja, nggak usah takut. Cuma seperti ini, terkait dengan tahun pembuatan novel ini tahun berapa ya? 2013. Berarti sudah bisa diamati bahwa ternyata ini sangat related kepada kehidupan sampai kapanpun juga. Dan di sini juga dari latar itu Kereneng ya. Saya sebagai orang yang tinggal di Kereneng, saya tahu persis. Saya bisa menggambarkan pos yang dimaksud itu seperti apa. Jadi saya juga merasakan walaupun belum pernah membaca, saya tahu persis kayak gimana. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bukan pertanyaan, saya minta pendapat kalian. Di sini kan ada kekerasan secara fisik, seksual dan lain sebagainya. Jadi ini namanya pendapat, jadi nggak ada benar atau salah. Kita saling memberi bangga di sini. Ada satu bagian di mana Made Arimbawa itu diusir. Kita karena saya juga belum pernah membaca, kan kita nggak tahu nih apakah dia perlawanan atau tidak. Sebagaimana kita ketahui kalau misalkan rekan-rekan tuh FT Timbul Sari ya, nggak boleh nyebut Indosiar ya, tahu ya? Biasanya itu ada yang dibully kemudian dia diam saja dan menangis. Sementara kalau saya lihat dari beberapa serial di luar negeri sana, itu mereka kalau misalkan di apa ya istilahnya dilecehkan secara fisik atau verbal dan non verbal, pastinya mereka melawan seperti itu. Bagaimana pendapat kalian, tim ya? Kenapa kira-kira di sini tidak ada perlawanan berarti? Dan kalau misalkan perlawanan berarti, bagaimana akhir ceritanya? Apakah Baik, Sumber Serika atas pertanyaannya. Jadi bisa saya ulangi, bagaimana pendapat kalian mengapa tidak ada perlawanan yang berarti seperti itu? Untuk tiga narasumber, apa siapa yang bisa jawab? Untuk pertanyaannya, saya izin namanya Putu Arimbawa itu diceritakan di dalam novel. Nah, di sana diceritakan bahwa Made Arimbawa diusir saat masih sangat kecil. Jadi tentu ia tidak bisa melakukan perlawanan yang sangat berarti. Jika seandainya ia diusir setelah menjadi remaja atau sudah lebih besar, mungkin saja hal-hal itu tidak terjadi. Namun hal yang lebih besar bisa saja terjadi. Kita ketahui kakeknya Putu Made Arimbawa dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi tidak mungkin Putu Made Arimbawa juga mengalami nasib yang sama seperti kakek. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Mr. Rika atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi kan, Made Arimbawa itu diusir ketika masih kecil. Nah, ini berkaitan dengan masalah perebutan harta warisan yang seperti yang tadi sudah sempat. Made Arimbawa ini bahkan membunuh kakeknya terlebih dahulu, menelantarkan neneknya Made Arimbawa, dan yang terakhir yaitu tega menelantarkan sebenarnya Made Arimbawa ini ke sebuah panti asuhan. Nah, di sini berkaitan tadi kan kenapa tidak ada perlawanan gitu. Di sini kan karena situasinya Made Arimbawa itu masih kecil. Nah, beda lagi kalau misalnya Made Arimbawa itu sudah besar, dia kan otomatis tahu tentang hukum. Bisa saja Made Arimbawa ini membawa permasalahan tentang harta warisan itu ke jalur hukum. Jadi mungkin masalahnya atau alurnya akan lebih berbeda lagi. Seperti itu sih dari pendapat saya bisa bicara. Itu semua. Baik, terima kasih Mr. Rika. Mungkin pendapat saya, terima kasih juga teman-teman materi dan juga teman-teman semuanya. Jadi di sini Made Arimbawa menceritakan bahwa kenapa ia sampai
tidak punya rumah di Denpasar, ia harus tidur di toko yang ya apa namanya, tempat yang bekerja yang bekerjakan. Jika misalnya Made Aribaul yang dikatakan teman-teman yang tadi melawan pamannya, akan nantinya berimbas kepada ending dari cerita ini, karena dikatakan Made Aribaul menyelamatkan dan juga membantu melaporkan dari pelaku-pelaku pemerkosaan dari Putu Damayanti. Nah, jika kita jika Made Aribaul ini melawan dari pamannya dan dia tidak jadi merantau ke Denpasar, pastinya akan merubah dari cerita, dan pastinya pelaku-pelaku yang merupakan penganiaya dari Putu Damayanti tidak akan ditemukan, karena Made Aribaul lah yang membawa teman-temannya sebagai pelaku untuk ke penjara gitu. Dan juga akibat dari usiran pamannya juga mengganggu psikis dari Made Aribaul sendiri, karena diusir ia tidak berani pulang ke tanahnya sendiri gitu. Takut ia akan bernasib sama seperti kakek dan neneknya seperti itu, sehingga ia memilih untuk tidak pulang ke rumahnya atau ke tanahnya sendiri, karena ia masih merasa takut dan juga takut kepada pamannya gitu. Juga dikatakan pada saat ia menikah pun ia hanya saat ia kembali ke desa asalnya, dia hanya ke kantor perhotelannya saja gitu. Dia tidak menemui dari keluarganya karena ia masih merasa takut. Itu kita pendapatnya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya dari ketiga narasumber yang telah memberikan pendapatnya. Jadi yang bisa simpulkan bahwa mengapa tidak ada perlawanan yang benar jika seperti dikatakan tadi oleh Bapak Agus Sastrawan, jika ada perlawanan yang berarti pastinya cerita dari semuanya akan endingnya itu akan berubah gitu ya, tidak sesuai dengan pemikiran dari sang penulis seperti itu ya. Benar seperti itu nih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa ada yang ya silakan untuk kartu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Iwan Sutatayasa, mahasiswa dari program studi pendidikan sastragama dan bahasa Bali semester 4 kelas A. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, tadi sudah banyak sekali disampaikan mengenai kritik sastra, itu tentang buku jodoh ya. Sebenarnya niatnya sih jodoh. Di sini kan tergelitik dengan istilah-istilah di masyarakat. Nah, tadi kan di akhir disampaikan bahwasanya bagi para wanita itu akan jaga mahkotanya, dan para pria itu janganlah berkata seperti itu. Karena di dalam buku tersebut diceritakan adanya tragedi yang sangat tragis atau menyedihkan tentang tokoh perempuan itu diperkosa seperti itu. Nah, jadi di sini saya tergelitik dengan istilah-istilah yang ada di masyarakat, itu istilah sing beliau sing anten seperti itu. Nah, bagaimana menurut pendapat saudara yang selaku narasumber pada hari ini dengan istilah tersebut? Karena di Bali saat ini dewasa orang nganten tersebut cuma satu, yang sampun mendaging di beli pasti nganten gitu. Nah, yang ingin meminta pendapat dari rekan-rekan yang ada di depan, juga
apakah itu tidak termasuk hamil di luar nikah seperti itu? Itu pertanyaan dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Saya akhiri dengan permintaan. Om Santi Santi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Sutarte dari Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester 4A. Baik, untuk para narasumber, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan dari Sutarte? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Sutarte. Tadi kan disinggung tentang kehamilan di luar nikah. Nah, di Bali juga ada istilah atau mungkin sering kita dengar bahwa ada yang mengatakan bahwa yang sembelih yang pengantin gitu. Kita juga mungkin di lingkungan kita sering sekali terjadi hal seperti itu. Kadang wanita-wanita Bali itu menikah alasannya kenapa ada istilah seperti itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu berkata supaya tidak beli kucing dalam karung gitu. Nanti tahu-tahunya pas udah nikah itu ternyata yang wanita itu tidak bisa hamil. Nah, gitu. Saya ingin memberikan pendapat menurut saya tentang kata-kata seperti itu. Nah, kan kita apalagi kita seorang mahasiswa akademisi, kita tahu perbuatan seperti itu sangatlah dilarang dalam agama, terutama agama kita yaitu agama Hindu. Dan juga pemerintah pun sudah melarang hal tersebut. Jadi kita kembali lagi, kalau masih masih membudayakan kata-kata tersebut bahwa yang sembelih singate gitu. Nanti kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan juga pelecehan-pelecehan itu akan semakin marak terjadi. Karena otomatis laki-laki itu akan mencoba. Contohnya mungkin misal ketika berpacaran dengan ini gamil gitu kan sejuangnya gitu kan. Nah, wanita yang lain begitu seterusnya. Ini juga berdampak pada penyakit. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa hubungan seksual lebih dari satu orang itu ada memicu sebuah penyakit gitu, AIDS dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Yasin atas pernyataannya ya. Jadi saya ingin menanggapi terkait dengan permasalahan sosial yang sering terjadi yaitu hamil di luar nikah. Pastinya kita sering pernah mendengar banyolan seperti ini. Program JKBN, kan pernah mendengarnya itu. Juang karena beli malunan gitu ya, orang Bali biasanya seperti itu. Nah, dan juga kita seperti kita dulu di Bali kita menerapkan patrialisme ya. Berarti teman-teman mending nanti itu patrialisme dulu ya. Patrialisme itu menutup ke laki-laki saat menikah. Jadi pastinya saat menikah wanita yang ke rumah laki-laki gitu. Tapi ada juga yang materialisme seperti yang nyentane seperti itu. Dalam kisah ini diceritakan tentang sentane masih nyentane juga. Nah, terkait dengan hamil di luar nikah itu sudah umum di Bali, tetapi menurut saya itu suatu hal yang salah ya dan di mata hukum itu. Tapi karena sudah membudaya itu, saya anggapnya membudaya karena banyak realnya seperti nikah itu, pasti di sini malu juang seperti nikah. Pendapat saya seperti itu, singkat saja, sudah banyak dari teman-teman yang memberikan pendapat. Tapi kata saya tawaran jika ada kekurangan, saya tutup dengan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Tiang tentang jawaban dari pertanyaan SKP. Nah, jika kita lihat dari kasus sembelih sengate, dasar dari hal itu terjadi atau celetukan itu muncul tidak lain adalah kita mengadopsi budaya Barat, di mana
kita mulai mentoleransi hubungan di luar nikah. Nah, selain itu kita juga mulai lemah di bidang pemahaman agama. Di mana di agama kita sudah diajarkan bahwa hubungan di luar nikah itu sangat dilarang. Pemerintah juga sudah disampaikan hubungan di luar nikah juga sangat dilarang karena akan memunculkan banyak masalah-masalah di belakangan. Baik itu bayi yang ditelantarkan, bayi yang diaborsi. Nah, oleh karena itu, apa yang dapat kita antisipasi dari kelentukan ini adalah sebagai wanita kita bisa menjaga diri kita, sebagai laki-laki yang tentunya lebih kuat bisa menjaga wanitanya, seperti itu, bukan malah merusaknya. Dan kita juga harus dimana kita juga harus bisa memfilter budaya-budaya yang masuk ke Bali dan juga di Indonesia sehingga kita tidak mengadopsi budaya secara mentah-mentah. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan oleh 3 narasumber. Jadi bisa disimpulkan bahwa di Bali saat ini perbuatan isu simbeling singanten itu sudah dilarang oleh agama dan saat ini sudah dilarang oleh pemerintah. Karena hamil di luar nikah itu gimana ya? Hamil di luar nikah itu sudah tidak sudah tidak biasa lagi di mata masyarakat gitu. Itu hanya hanya pemikiran kuno dari masyarakat gitu ya. Jangan pernah untuk melakukan hamil di luar nikah gitu ya. Nanti ketika kalian sudah menikah, misalnya ya, kalian sudah menikah gitu, tolong jaga perasaan si wanita ini gitu. Waktu dia tidak tidak bisa mengandung gitu, tolong nanti itu bertanggungjawabkan gitu ya. Laki-laki itu harus bisa bertanggung jawab ya. Jangan habis melakukan seksual gitu langsung pergi gitu. Itu namanya lelaki yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Baik. Untuk pendapatnya untuk saudara Soekarno, apa bisa bisa diterima gitu untuk hal itu? Boleh introduksi? Iya. Dengan pertanyaan Soekarno. Iya, silakan. Baik, mungkin nggak usah pakai mic ya. Jadi tadi dari pertanyaannya Soekarno itu kan terkait dengan pendapat sing beling sing anten. Nah mungkin tadi dari ketiga narasumber mengatakan bahwa kata-kata atau kalimat dari sing beling sing anten itu sudah menjadi budaya kita khususnya di masyarakat Bali. Nah apakah budaya tersebut akan terus kita laksanakan, akan terus kita ikuti? Karena seperti yang kita ketahui bahwa budaya sing beling sing anten itu menurut kita itu tidak baik. Nah mungkin dari ketiga narasumber itu bisa memberikan solusi bagaimana cara kita untuk mengurangi bahkan menghilangkan budaya yang sudah narasumber tadi katakan agar tidak ada lagi mungkin tidak ada lagi itu tidak mungkin ya, mungkin mengurangi budaya-budaya sing beling sing anten tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, tambahannya dari Puji Arti. Di sini saya akan mengulang pertanyaannya, apakah budaya tersebut, budaya simbeling singanten tersebut bisa hilang atau bisa dikurangi gitu, sehingga tidak akan terus-menerus terjadi di Indonesia khususnya di Bali seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Puji. Sangat bagus sekali ya. Jadi ada masalah tentu harus ada solusinya. Nah, seperti yang kita ketahui budaya ini tentu harus cepat-cepat
kita tanggapi atau kita carikan solusinya. Nah, solusi yang dapat saya berikan tidak lain adalah yang pertama, kita harus mendalami ajaran agama. Kita sebagai akademisi, kita sudah belajar agama sejak kecil. Kita perlu mendalami lebih banyak ajaran-ajaran agama dan tentunya harus mensosialisasikan ajaran tersebut. Seperti yang kita ketahui, apa yang kita miliki tentu kita harus berikan juga kepada orang lain. Kita sosialisasikan kepada orang tua, saudara, bahwa hamil di luar nikah, beling sengaten itu bukanlah sesuatu yang patut kita pertahankan keberadaannya. Yang solusi berikutnya adalah kita sebagai wanita yang patutnya menjaga kehormatan kita sendiri. Nah, dengan cara kita mau diri, kita menjaga mahkota kita, jangan biarkan laki-laki dengan omong kosongnya, dengan rayuan-rayuannya memperdaya kita dan mengambil kehormatan kita. Baik, hanya itu bisa saya sampaikan. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya Komang Yuliantari. Baik, memang benar sekali untuk solusi yang harus diberikan yaitu kita harus menanamkan dan harus mendalami pendidikan agama dan pendidikan karakter yang kita punya gitu ya. Jangan sampai kita sebagai para wanita, bukan kita ya, bukan maksud saya, para wanita itu harus bisa menjaga kehormatannya sebagai wanita agar tidak diusak-asik oleh kaum pria seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak Raul. Jadi ini izin materi yang Bapak Ibu dosen sedikit beranjurnya di sini ya, kritik sastra. Jadi sebelum saya bergabung di sini, jadi saya salah satu dengan para pemateri yang dulu untuk menganalisis novel. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, jadi saya sebelum berbicara kepada pertanyaan yang memputus, jadi saya punya sedikit pertanyaan. Boleh saya lontarkan semua? Boleh, tidak kurang dari 7 ya. Oke, untuk di sini ya, dikritik saya ingin mengkritisi kritik sedikit ya mengenai di struktural dulu. Nama struktural dianalisis. Di sana tadi tidak disampaikan di ekstrinsiknya siapa Made Sugianto, latar belakangnya, kemudian tahun terbit buku yang seperti yang disampaikan ketika ya, atau yang saya yang lalai itu terlewatkan. Kemudian, nah tadi di sinopsis. Saya sempat membantah sedikit mengenai di palet 1 sampai 5 itu dipecat dan pekerjaan atau mengundurkan diri. Itu bukan pertanyaan ya, coba dikuatkan. Kemudian minuman yang diminum oleh pemulung itu tadi disampaikan itu arak. Rasanya saya baca kemarin itu adalah blog, gitu ya. Nah kemudian lanjut ke pertanyaan. Di struktural yang pertama tadi dijelaskan 5 tokoh utama dalam analisis ketika kita mengungkapkan secara jelas, rinci dan kompleks itu yang saya inginkan ya. Kemudian pertama, tokoh yang lainnya ada atau tidak? Kalau ada, kenapa tidak disebutkan? Yang kedua, nah pembuktian
pembuktian atau penguatan penokohan itu dalam struktural maupun feminisme itu tidak ada. Maksudnya penokohan di sana adalah jahat. Jadi mohon sertakan kutipannya yang menguatkan bahwa tokoh tersebut itu jahat. Itu tidak ada rasanya. Kemudian di amanat, di struktural ya, masih di struktural. Amanat. Jika nah, di sini coba kembalikan slide-nya ke amanat. Di struktural. Rasanya itu permasalahan nah, di sini di amanat permasalahannya adalah jika tidak kenal lama, nah jangan mudah percaya dan tergiur alasan atau rayuan dari seseorang, sebab terkadang rayuan itu buaya itu atau salah. Nah di situ waktu jangan terlalu percaya di begitu. Lalu bagaimana dengan kisahnya pada Arif Bawu yang menikahi Loh Damayanti, begitu. Kemudian di feminisme membahas tentang letak kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, itu ya. Tadi dibahas mengenai feminisme apa ya? Kemudian saya tidak menemukan di sini di mana letak kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki. Mohon dijelaskan apa itu saya salah, gitu ya, untuk pemahamannya ini. Kemudian teori yang digunakan dalam analisis struktural dan feminisme itu teori siapa dan siapa pencetusnya, jika ada latar belakang dari struktural dan feminisme. Lanjut lagi ke sosiologi ya. Nah, di sini pertanyaan menyangkut ke lingkup novel secara keseluruhan. Jadi bagaimana keadaan sosial lingkungan dalam novel tersebut? Sosial lingkungannya ya dalam novel tersebut. Kemudian ya ada miss antara pemateri 1 dan pemateri 2-3. Pemateri 1 tidak salah atau salah menyatakan 10 pemerkosa. Sedangkan pemateri 2 dan 3 menyatakan 9 pemerkosa. Itu saya yang salah atau bagaimana itu ya? Itu pentingnya untuk menyantumkan kutipan. Kemudian yang ke-8 ini ya, pandangan masyarakat mengenai pernikahan Damayanti dengan Arimbawu, itu di sosiologi. Kemudian di psikologi, bagaimana psikologi Made Arimbawu? Jika Made Arimbawu kita lihat secara konteks cerita tadi mengalami tindak kekerasan, kemudian dia mau menikahi Loh Damayanti. Yang pertama, Loh Damayanti itu hamil, tidak dihamili olehnya. Yang kedua, Loh Damayanti itu diperkosa banyak orang. Lain dengan halnya cinta, bagaimanakah pandangan pemateri terhadap psikologi dari Made Arimbawu? Seperti itu. Untuk yang terakhir di analisisnya, novel ini saya baca 1-5, mohon maaf saya tidak baca semuanya, tetapi banyak bahasa kiasan seperti yang disampaikan tadi. Jadi kita untuk menganalisis sebuah novel perlu kita memahami secara mendalam isi novel tersebut. Nah, kemudian jika terdapat bahasa kiasan kepada argumen supaya argumen untuk disampaikan kepada kalian lain, kenapa tidak menggunakan analisis semiotika untuk menganalisis bait-bait ataupun strukturnya. Nah, kemudian yang terakhir, apakah sing beleng sing anten itu budaya? Sekian, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih atas kritik, saran, dan pertanyaannya dari saudara Arnawe. Jadi untuk para narasumber siapa yang belum untuk menjawab pertanyaan dari Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya dan juga kritik. Mungkin salut ya kita dengan Media Arnawi yang sudah sangat memperhatikan slide per slide materi yang kita bawakan di depan. Jadi tepuk tangan dulu semuanya. Jadi di sini saya izin ya, mungkin saya sambil mengingat-ingat tentang apa yang tadi ditanyakan oleh Arnawe. Yang pertama mungkin dari segi strukturalismenya ya, strukturalisme dari segi tokoh. Kenapa hanya 5 tokoh yang disebutkan? Kenapa di sini ada banyak tokoh? Kenapa tidak disebutkan? Apakah tokoh itu ada atau tidak? Nah, di sini mencantumkan 5 tokoh utama yang dalam setiap paletnya dari palet 1 sampai ke palet 18 itu merupakan tokoh yang paling kelihatan gitu, yang mungkin dialognya banyak, mungkin yang sangat berpengaruh gitu, dalam novel ini. Dan tokoh-tokoh yang lainnya masih banyak, ada Wayan Purna, Mati Jabal dan lainnya yang merupakan teman dari Made Arif Paus. Itu juga ada dokter seperti itu, juga ada Polwan itu, juga ada temannya dari Made Arif Kadek Susanto. Nah, kenapa kita hanya menyebutkan 5 saja? Nah, inilah yang namanya batasan menganalisis. Jadi kami membatasi hanya menganalisis 5 tokoh saja. Lanjut ke tokoh penokohannya ya, penokohannya. Kenapa tidak digambarkan apakah dia jahat ataupun dia tidak? Itu sudah waktu yang memaparkan terkait dengan tokoh dan penokohan yang sudah sambil menceritakan ya, mungkin misalnya dari pertama yang menceritakan Putu Damayanti dengan sosok yang polos, yang mengenal sosok polos, mudah dirayu, dengan dia menjelaskan bahwa ia sangat mudah sekali percaya dengan cowok itu sudah menggambarkan bahwa dia sosok yang polos dan juga mudah untuk dirayu seperti itu. Yang kedua ada Susanto, tidak bertanggung jawab, yang juga menceritakan terkait dengan dia tidak mau mengakui, di awal dia tidak mau mengakui dengan meminta untuk Putu Damayanti mengaborsi atau menggugurkan kandungannya. Dengan begitu kami menarik kesimpulan bahwa Kadek Susanto ini merupakan sosok yang tidak bertanggung jawab pada awalnya. Tapi di akhir kita dikejutkan dengan Kadek Susanto yang malah ingin mempertanggungjawabkan. Nah, itu sudah terlambat, makanya kami menyatakan dia tidak bertanggung jawab. Sudah dijelaskan tentang super egonya, kenapa dia tidak menikahinya langsung. Yang ketiga ada Made Arif Paus. Baik, suka menolong dan saat pengamannya. Jadi keliru ya, orang itu termasuk kepada Made Arif Paus. Terima kasih atas koreksinya. Yang perkosanya hanya sekitar 9 orang, dan jika mungkin Anau bisa membaca hingga terakhir itu biar sama-sama paham kita. Mungkin perkosa itu ada 9 orang, dan jika dihitung 10 itu termasuk kepada Made Arif Paus yang tidak ikut memperkosanya. Dan yang terakhir ada Ibu Damayanti, gegabah dan cepat mengambil keputusan seperti itu. Gegabah dan cepat mengambil keputusan itu atau dalam istilah baliknya kedenan tidak keuangan daya seperti itu. Seperti pada contoh, ia ingin mencari Kadek Susanto ke pasar Badung. Saat dia mendengar bahwa putrinya hamil yang dihamili oleh Kadek Susanto, ia bergegas mencarinya ke Pekan Badung, ke pasar Badung, tapi dia tidak menemukannya.
Begitu pula saat Made Arimbau ingin mau mengakui kandungannya, ia tidak sabar-sabar ingin menikahkan putrinya dengan Made Arimbau seperti itu. Padahal bapaknya Pan Arimbau menyarankan agar tidak terlalu cepat percaya gitu. Nah, ini terjadi pergolakan, terjadi perdebatan di antara ibu dan bapaknya dari Made Arimbau. Saat itu Panjakmen Arimbau, Panjakmen Damayanti maksud saya, itu percekcokan itu antara Men Damayanti yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya dengan Made Arimbau, sedangkan bapaknya Damayanti yang ingin agar menunggu dulu itu sebelum kita mengenal lebih jauh. Itu juga kita belajar dari pengalaman bahwa dengan ibu ini Putu Damayanti dengan Kades Susanto. Nah, Bapak Damayanti baik selalu mendukung anaknya. Nah, itu sudah yang dijelaskan tadi. Dan lanjut ke feminisme ya. Ini feminisme ya. Ada satu teori sastra yang kritik keras terhadap kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang bersifat pada perempuan. Kenapa saya mengatakan bahwa dalam feminisme ini memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, seperti yang dikatakan oleh tokoh Julia Kristeva dan juga Julie Lusirigaray, yang mengatakan bahwa ia membantah dari pernyataan bahwa laki-laki lah yang penentu dari sebuah kehidupan gitu, ya, membantahnya dengan bahwa perempuanlah yang menjadi penentu kehidupan. Contohnya anak-anak berasal dari perempuan, ya, saat masih kecil ia bergantung kepada perempuan begitu. Dan di dalam dalam novel kenapa tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sudah saya jelaskan bahwa kami mengambil kekerasan terhadap perempuan seperti yang tanda panah ke bawah itu, dari tidak tanda ke bawah kekerasan terhadap perempuan. Kami melihat dari sisi kekerasannya terhadap perempuan itu, yang berharap kedepannya tidak ada lagi kekerasan seperti itu dan terciptanya kesetaraan antara laki dan perempuan. Di sana ada tiga bentuk kekerasan, itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis sudah saya jelaskan tadi. Dan kenapa dalam feminisme tidak disebutkan penokohannya juga? Yang kami paparkan di depan itu. Kenapa tidak ditampilkan di depan? Saya sudah menyampaikannya secara lisan. Jika teman-teman mendengar, saya sudah menyampaikan secara lisan tadi saat saya menyampaikan materi itu. Dan sudah jelas bahwa tokoh-tokoh tersebut memang sesuai dengan karakternya masing-masing. Kembali lagi kepada masing-masing diri kita sebagai penganalisis atau pengkritik. Pastinya kita berbeda pendapat ya. Ini jadi kami mendapatkan bahwa karakter-karakter yang terdapat pada novel ini seperti yang saya jelaskan tadi. Made Arimbau seperti pada novel, jika anak ingin membaca, mungkin dapat nanti jaga sokonya, mungkin dibaca pada saat si Putu Damayanti ini meminta pertanggungjawaban kepada Made Arimbau. Di sana ya Made Arimbau ada Susanto ya, mohon maaf, menjelaskan bahwa di kantornya terdapat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadinya jika terdapat PHK pastinya ia dipecat. PHK itu adalah pengurangan ketenaga kerjaan dalam sebuah perusahaan maupun toko yang marak terjadi waktu tahun 2020 saat COVID itu banyak yang di PHK begitu. Dan oleh karena
ia dipecat, dia tidak punya tempat tinggal karena dia tidak sanggup membayar kos, akhirnya dia memburu Manuk Harun seperti yang dijelaskan di novel ini. Unsur ekstrinsik ya, mungkin mohon maaf tadi yang lupa menyebutkannya. Jadi mungkin dari pengawinnya ya, Mati Sugianto ini lahir di Banjar Lodang yang pada tanggal 19 April 1974 yaitu saat bertepatan dengan Sugihan Jawa, sehingga orang tua beliau memberikan nama sebagai Mati Sugianto. Bahkan lulusan dari diploma 3 keuangan kan kita Udayana tahun 2001. Dan juga ia pernah melamar jadi PNS tapi ia ditolak. Juga kuliah melanjutkan di kuliah di ilmu sosial dan politik, namun ia di drop out atau di DO. Pengawi juga sudah menerbitkan Sudah Tanah dan Valentine. Oke, mungkin selanjutnya adalah saat Made Aribaul ketemu ya, mungkin tadi tidak mendengar, ketemu dengan kenapa percaya jika bertemu dengan laki-laki yang belum dikenal dengan nama seperti itu. Kenapa Made Aribaul dan Putu Damayanti itu notabene baru bertemu tapi sudah bisa menikah? Jika teman-teman membaca novel ini, terdapat perdebatan seperti yang saya katakan tadi, perdebatan antara Meme dan bapaknya Putu Damayanti, di mana bapak dari Putu Damayanti yang menolak agar tidak cepat-cepat memutuskan keputusan itu, tapi Meme Damayanti yang ingin menikahkan anaknya agar saat nantinya buah hati dari Putu Damayanti lahir, bapaknya ada, meskipun Putu Made Aribaul itu bukan bapak kandung dari anak dari Putu Damayanti. Bagi ibu, anak dari Putu Damayanti diberi nama Putu Laretipati, nama dari anak Putu Damayanti yaitu Putu Laretipati. Supaya dengan kejadian yang dia timpa itu. Nah, apa lagi? Agar terima kasih atas selanjutnya kedepannya agar lebih bagus lagi, ya. Lanjut. Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan saja ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dan juga kritikannya. Nah, di sini pertanyaan yang akan saya jawab yaitu keadaan sosial lingkungan dan juga menegaskan kembali yang tadi dikatakan atau bahwa di pemateri 1 ada 10 orang, yang di pemateri 2 dan 3 itu ada 9 orang. Nah, kembali lagi saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra di sini itu kan mengkaji tentang masalah sosial yang diangkat di dalam suatu karya sastra, atau yang bertepatan pada hari ini adalah karya sastra novel yang kami bawakan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan dan juga memaparkan juga apa sih itu masalah-masalah sosial ataupun permasalahan yang diangkat di dalam karya sastra tersebut. Bahkan saya juga sudah mengkaitkan dengan keadaan atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Saya juga sudah sempat memberi lagi karena teman-teman semuanya sudah menyimak dengan baik paparan saya tadi. Dan selanjutnya mungkin tadi ada kekeliruan saat penyampaian dari kami para narasumber. Jadi di dalam pos tersebut ada 10 orang, termasuk dengan Made Aribaul. Nah, saat pelecehan seksual itu terjadi, Made Aribaul ini tidak ikut melecehkan Damayanti, melainkan berniat untuk membantu Putu Damayanti. Namun karena 1 lawan 9 itu kan tidak mungkin berhasil. Jadi Made Aribaul itu mendapatkan penganiayaan atau kekerasan secara fisik. Tadi juga saya sudah mengkaitkan dengan permasalahan
sedang marak terjadi. Nah, kalau tidak salah saya tadi memberikan contoh tentang kasus pembegalan yang sering terjadi di masyarakat. Nah, pembegalan itu kan tidak hanya merampas harta benda milik orang tersebut, tapi juga terkadang korban tersebut dilukai secara fisik agar tidak bisa melawan saat pembegalan tersebut berlangsung. Tadi ada juga pertanyaan pandangan kami sebagai apakah pernikahan di luar nikah atau hamil di luar nikah yang sing itu adalah budaya, gitu kan? Nah, ini menurut pandangan saya atau menurut pandangan kami di sini ya. Awalnya pernikahan yang singanten itu adalah sebuah kasus yang marak terjadi di masyarakat. Karena saking seringnya terjadi atau saking banyaknya kasus singanten ini akhirnya menjadi budaya, dianggap karena sudah sering terjadi atau sudah sering didapati sehingga orang-orang di sekitar itu menganggap bahwa itu sudah yang biasa atau bisa dikatakan sudah budaya gitu, karena sudah saking seringnya terjadi dan itu sudah marak terjadi di masyarakat. Tentu kembali lagi yang namanya budaya itu nggak semua budaya itu baik. Jadi ini salah satu budaya yang buruk yang patut untuk kita kembangkan. Jadi kita seorang akademisi seperti yang saya tadi sampaikan, mencoba untuk mengurangi budaya buruk seperti yang ada di dalam novel ini atau bahkan seperti yang ada di dalam masyarakat itu. Baik, itu saja yang pertanyaan dan juga kritikannya. Semoga kami yang di depan ini yang tahu saat ia mengakui Putu Damayanti, di mana itu bukanlah anaknya. Setelah itu Putu Damayanti juga sudah mengalami kasus pemerkosaan. Nah, dari yang dapat saya amati di sini adalah bagaimana Made Arimbawo ini memiliki historis dalam hidupnya yang lumayan tragis. Ia ditelantarkan oleh keluarganya hingga ia hidup di panti asuhan dan merantau hingga ia harus tidur di toko tempatnya ia bekerja. Jadi hal ini menyebabkan psikis atau rasa simpati untuk Made Arimbawo ini yang tinggi. Dengan melihat keadaan Putu Damayanti yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya yang ada baiknya bisa ia sedikit membantu dengan cara menikahi Putu Damayanti. Selain itu, simpati yang tinggi ini juga berlandaskan Made Susanto ini merupakan penggemar dari Putu Damayanti. Secara tidak langsung ia bisa bertemu dengan idolanya, apalagi bisa menikahi idolanya karena sudah ada rasa suka dari Putu Arimbawo saat ia pertama kali bertemu dengan Putu Damayanti. Baik, itu pertanyaan yang pertama dari Arnau untuk saya. Yang kedua, mengapa tidak menggunakan teori semiotika? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam novel ini banyak menggunakan yang dicantumkan atau diisi di dalam novel tersebut, namun berisi arti dan penjelasannya, sehingga yang rasa teori feminisme, teori sosiologi, teori struktural tentunya yang harus tetap dijadikan dasar untuk mengkaji, dan yang terakhir adalah teori psikologis tentunya lebih menarik untuk dikaji di dalam novel ini. Mungkin teman-teman sekalian bisa mengkaji dari sisi semiotika di lain kesempatan atau di waktu berikutnya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber yang hari ini. Jadi sedikit saya bisa simpulkan karena banyaknya pertanyaan dan pendapat dari tiga narasumber ini. Yang pertama untuk tokohnya itu memang kita bisa mencantumkan lima tokoh saja, yaitu yang pertama ada Putu Damayanti, yang ketiga Made Arimbawo, yang keempat Ibu Damayanti, yang kelima ada bapaknya Damayanti. Ya. Ada jadi
unsur kesetaraan gender karena cerita yang dialami kesetaraan gendernya ya. Lalu ada budaya sing nganten karena ini kebiasaan untuk teori senioritas. Mengapa tidak menggunakan variabel itu artinya menjelaskan teori semiotika, hanya dijelaskan teori feminisme, strukturalisme dan teori psikologi dan sosiologi. Baik, apakah bisa diterima pendapat dari ketiga narasumber dari untuk saudara Naul? Ya, silakan. Pertanyaannya bisa didengar ya? Ya, oke. Jadi untuk di pertanyaannya ada yang belum terjawab. Di pertanyaan poin kelima mengenai teori siapa yang atau apa pencetus teori latar belakang dari teori tersebut. Betul. Dan yang digunakan dari banyak teori yang ada. Nah, kemudian kritik di amanat tadi, jika tidak kenal lama yang seperti itu, lebih tepatnya dicantumkan jangan pernah percaya sama orang, gitu ya. Siapapun itu jangan pernah percaya, karena secara singkat, Doda Damayanti itu mempercayai Made Arimbawu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, nah di poin pertanyaan ke-8. Bagaimana pandangan masyarakat, ini di sosiologi, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan Damayanti dan Arimbawu. Nah, jika kita lihat atau bisa dikaitkan juga dengan pandangan masyarakat di sini, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap hal tersebut? Atau di novel, karena saya tidak membaca, di sini saya bertanya kan, bagaimana, apakah ada pendapat masyarakatnya? Nah, kemudian di psikologi Made Arimbawu itu saya sendiri sebagai laki-laki tidak akan melakukan hal itu, walaupun saya harus tidur di kolong jembatan, tapi harga diri kan, saya harus mengakui anak orang itu ya, tapi untuk yang tidak bisa punya anak itu lain lagi seperti itu. Nah, kemudian di maksudnya begini ya, pembudayaan bahwasanya sing beling sing anten itu tidak ada bukti ya, tidak ada bukti yang secara ya, untuk itu hanya isu-isu. Banyak memang yang nikah hamil di luar negeri, tapi tidak semua ya. Baik, hanya itu mohon dijawab. Terima kasih. Oke, wah sangat luar biasa sekali ya untuk saudara Naul ini ya. Sampai sudah kelupaan ini pertanyaannya ya. Ada yang tertinggal di pertanyaannya. Untuk tiga narasumber ada yang bisa menjawab lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi mengenai pencetus teorinya, saya lupa menyebutkan teori strukturalisme itu kita mengenal ada seorang peneliti atau filsuf yang dikenal sebagai bapak strukturalisme ya, yaitu Ferdinand de Saussure yang merupakan pencetus dari teori strukturalisme dan semiotika pada tahun 1835 kalau nggak salah sampai 19 sekian, saya lupa ya. Nah, untuk di feminisme saya sudah menyebutkan dari dua tokoh, yaitu Kristeva dan juga itu merupakan dua tokoh feminisme yang kami ambil karena beliau memperjuangkan hak-hak dari wanita agar setara dengan setara dengan laki-laki gitu. Itu saja. Dan untuk amanat dari sini juga mungkin saat kita membaca
pesan yang kita petik itu pastinya berbeda. Nah, kami saat membaca, kami bersama-sama membaca, kami memetik pesan seperti ini seperti yang dilakukan. Mungkin keliru ya menurut pandangan teman-teman. Terima kasih atas sanggahannya, mungkin terima kasih. Itulah bentuk dari kritik sastra. Ya, kita sama-sama mengkritik dan dikritik ya, demi membangun sebuah karya sastra. Ya. Nah, lagi tentang budaya ya. Tadi saya berpendapat bahwa itu adalah hal yang membudaya. Nah, itu merupakan pertanyaan dari Wayat Soekarno yang menanyakan bagaimana pendapat kalian sih. Nah, itu pendapat dari diri saya sendiri gitu. Sebenarnya pendapat itu memang tidak ada salah dan tidak juga benar, seperti yang dikatakan oleh Mr. Ridwan Kamil, itu adalah membudaya. Jika itu memang keliru di pandangan teman-teman saya. Oke, pertanyaan kalian yang belum terjawab akan dijawab oleh teman saya sendiri. Baik, kembali lagi kami akan menanggapi pertanyaan dari Gede Anau karena tadi sempat terlewatkan gitu ya kan. Yang pertama terkait dengan budaya tadi, mungkin sudah disinggung sebelumnya sama Mang Agus ya, terkait budaya yang simbolik singatan itu mungkin menjadi topik yang menarik untuk hari ini ya, karena dibahas. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa apakah itu benar-benar budaya gitu. Nah, budaya ini juga tidak ditulis secara tersurat gitu kan. Kenapa bisa dikatakan sebuah budaya gitu. Nah, kembali lagi, budaya itu tercipta atau timbul akibat kebiasaan. Nah, karena di sini masalahnya adalah kehamilan di luar nikah itu sudah sangat sering terjadi di masyarakat dan sudah dianggap adalah sesuatu yang sudah tidak tabu lagi gitu, udah biasa terjadi di masyarakat, maka kami katakan bahwa itu bisa dikatakan sudah menjadi budaya bagi masyarakat gitu. Memang tidak ada secara tertulis, tapi ini menjadi kebiasaan bagi orang-orang atau masyarakat di sekitar. Tadi juga dikatakan bagaimana sih pendapat masyarakat atau pendapat sosial berkaitan dengan di dalam pendapat masyarakat terhadap karya sastra tersebut, terhadap tokoh, baik itu tokoh Putu Damayanti dan lain sebagainya gitu. Bagaimana sih pendapat? Baik, mungkin saya tadi agak keliru ya, mohon maaf. Kembali saya sampaikan pendapat dari masyarakat atau usahanya Made Arimbau terkait dengan Made Arimbau yang mempertanggungjawabkan kehamilan dari Putu Damayanti. Nah, di dalam novel tersebut atau di dalam karya tersebut tidak dicantumkan gitu bagaimana sih keadaan masyarakatnya atau bagaimana sih tanggapan masyarakatnya gitu. Yang dicantumkan di sana itu hanyalah keadaan harmonis ketika pernikahan antara Made Arimbau dan juga Putu Damayanti ini berlangsung gitu. Tetangga baik orang-orang sekitarnya itu membantu melaksanakan prosesi pernikahan dari Made Arimbau dan juga Putu Damayanti. Nah, di sana tidak sempat disinggung bagaimana sih tanggapan mereka gitu. Apakah mereka mencemooh Made Arimbau karena mengakui anak orang atau lain sebagainya itu. Nah, di sana tidak dicantumkan. Baik, itu saja sih yang dapat saya tanggapi. Untuk pertanyaan yang lainnya akan ditanggapi oleh Putri Asari. Terima kasih. Baik, itu saja dari saya, tidak ada tambahan lainnya. Waktu saya berikan, saya kembalikan ke moderator karena sudah waktu juga. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapat yang telah diberikan untuk pertanyaan dari saudara Arnaud. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Ferdian de Sosro ini Ferdinand de Sosro ini merupakan pencetus strukturalisme
dan semiotika. Dan Julia Kristeva dan Lucy Irigaray merupakan teori pencetus dari teori feminisme. Oh iya. Lalu amanatnya dari pandangan kita sendiri, jadi mohon maaf jika ada perbedaan pandangan terkait amanatnya, kita mohon maaf yang masih besar-besarnya ya. Jadi itu saja pemaparan materi dari ketiga narasumber ini. Untuk pertanyaan, apakah ada yang bisa mau bertanya lagi atau yang memberikan saran? Silakan, ini sulit. Tinggal satu pertanyaan karena ini sudah waktu. Ini boleh pertanyaan 5 ya? Boleh memberikan pertanyaan 5? Satu aja mau. 5 pertanyaan. Maaf, untuk pertanyaannya maksimal 2 saja karena ini sudah waktu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, novel yang berjudul Senjodoh ini direkomendasikan untuk dibaca ataupun dianalisis. Nah, karena isinya sangat menarik dan banyak mengandung nilai-nilai. Padahal, karya sastra novel yang lain juga banyak mengandung nilai. Apakah karya sastra yang lain kurang menarik? Jadi maksud pertanyaan saya adalah, tidakkah ada alasan lain mengapa novel ini dikaji selain isinya menarik? Kemudian, pertanyaan yang nomor 2, jika feminisme dikatakan sebagai sebuah persamaan derajat antara wanita dan laki-laki, lalu apakah sama dengan istilah emansipasi wanita? Adakah kaitannya atau tidak antara feminisme dengan emansipasi wanita? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Edi Sudiastia. Oke, untuk ketiga narasumber ada yang saya jawab. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Excelsia. Mungkin nggak bisa kalau terkait sama pertanyaannya ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan saling diskusi lagi. Jadi pertanyaan yang bisa saya tanggapi mengenai karya sastra. Nah, tadi saya kan sempat menyebutkan bahwa saya merekomendasikan karya sastra Senjodoh ini kepada teman-teman gitu kan. Nah, tadi dikatakan apakah karya sastra yang lain itu tidak menarik gitu kan. Nah, ini mungkin pendapat dari kami ya. Kami menganggap bahwa karya sastra ini menarik gitu. Dan sehingga kami merekomendasikan pada teman-teman yang lain. Kenapa menarik? Di sini itu kan banyak mengangkat isu sosial. Isu sosial ini juga sedang marak sekali terjadi di masyarakat. Dari isu sosial yang terjadi di sini, kita juga mengkaji isu sosial itu, kita menjadi mendapatkan nilai-nilai atau jadi dengan demikian kita bisa waspada atau seksual supaya kita bisa merasakannya itu. Melalui inilah kita bisa merasakan bagaimana sih keadaan tokoh tersebut. Nah, tadi kan dikatakan apakah karya sastra yang lain tidak menarik gitu. Saya tidak mengatakan bahwa karya sastra yang lain tidak menarik gitu. Tapi kebetulan kami memiliki karya sastra yang menarik sehingga kami mengkaji ini. Di samping itu, karya sastra novel Senjodoh ini belum banyak dikaji oleh orang lain gitu. Nah, saya juga kemarin sempat mencari di Google, adakah yang sudah membuat analisisnya atau mungkin sudah mengkaji karya ini. Ada, cuman saya kalau nggak salah itu cuma satu karya atau satu buah kajian, dan itu kajiannya hanya analisis psikologi saja gitu. Jadi kami kan sudah membaca karyanya, jadi kami merasa bahwa ini nggak hanya psikologi saja gitu. Kami merasa ini cocok dengan feminisme dan juga ada sosiologi sastra gitu. Kami ingin menambahkan kajian tersebut di kajian yang baru kami paparkan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya mengenai novel yang kami bahas. Kami menawarkan atau merekomendasi novel ini ya, novel Senjodoh karya Mati Subagio.
Mati Sugiarto ya, mohon maaf. Jadi kenapa kami merekomendasikan? Karena kami sudah membaca novelnya itu. Menurut kami itu menarik, sangat menarik, dan juga endingnya tidak tertebak. Yang saat masih membaca di pertengahan, saya mengira Mati Sugiarto itu sudah nggak bakal dihadirkan lagi oleh si pengarang itu. Tapi ternyata di akhir, di palet 14, palet 15 sampai akhir itu, Mati Sugiarto dimunculkan kembali dengan konflik dia ingin mempertanggungjawabkan lagi dengan apa? Ya datang ke rumahnya Putu Damayanti gitu. Jadinya itu mana, wah kok lagi nih ada gini gitu, lagi dimunculkan Mati Sugiarto-nya. Nah, terdapat juga novel-novel yang lainnya seperti novel Lesnane Berajun itu, karya Jelanti Sante gitu, terus ada Bertemu Pak Siri gitu. Banyak sekali novel-novel yang ada dan juga menarik untuk diulas gitu. Dan berhubung kami mengulas novel Sing Jodoh ada Mati Sugiarto, kami merekomendasikan bahwa ini bagus untuk dianalisis. Masih banyak teori yang dapat untuk membedah karya ini gitu. Jadi teman-teman mungkin yang berminat untuk dibedah karya atau semacamnya itu bisa mengambil novel-novel itu. Selain dari novel Sing Jodoh, sedangkan kami tidak tidak mengatakan bahwa novel yang lain itu tidak menarik ya. Dan yang kedua, apa sih perbedaan dari teori feminisme dengan emansipasi wanita? Nah, feminisme berbeda dengan emansipasi ya. Emansipasi itu lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam pembangunan tanpa mempersoalkan hak serta kepentingan mereka yang dinilai tidak adil itu semacam apa ya, partisipasi itu. Misalnya siapa yang bertulis emansipasi wanita? Kartini ya, Ibu Kartini yang bertulis emansipasi wanita dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang gitu ya. Terus apa juga tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Dia ikut dalam pembangunan, jadi ikut dalam berpartisipasi dalam persoalan pembangunan apa dia mempersoalkan bahwa dirinya itu dirasa lebih rendah dari laki-laki. Dan selanjutnya ada feminisme, sedangkan feminisme memandang perempuan memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri untuk mempergunakan hak dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan. Dia menuntut haknya gitu. Untuk di feminisme dia menuntut haknya sendiri gitu. Agar haknya itu bisa setara dengan hak laki-laki gitu. Itu sedikit dari perbedaan antara feminisme dan emansipasi wanita ya. Ada sedikit lebih gambaran, lebih lengkapnya bisa membaca buku teori karya dari Nyoman Putaratna teori sastra gitu ya. Itu banyak membahas tentang feminisme yang ditemukan oleh Lucy Garay, oleh Julia Kristeva, Roman Barthes dan lain-lainnya ya. Itu saja, mungkin terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam membangun chemistry antara kita, antara pemateri dengan apa namanya peserta dapat perpaduan argumen itu sangat bagus sekali. Artinya dalam kali ini terdapat warna di diskusi ini itu ya. Tepuk tangan dulu ya. Baik, dari itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya untuk ketiga pemateri hari ini. Jadi bisa saya simpulkan untuk karya sastra ini memang sangat menarik ya untuk dikaji atau untuk dianalisis karena di dalamnya itu terdapat isu-isu yang terjadi di masyarakat dan terdapat pesan-pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan, kita harus tahu mana yang buruk, yang mana dan mana yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, pada novel ini tujuannya untuk mengajak kita untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan negatif dan lakukanlah hal-hal yang positif seperti itu. Nah, oke, beri tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita hari ini. Terima
terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kalian, partisipasi semua. Terima kasih juga para dosen yang sudah hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh untuk bapak-bapak dosen. Apakah ada yang mau disampaikan terkait kritik sastra hari ini? Untuk pertama-tama saya mohon izin dulu dengan rekan dosen untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, mungkin lebih tepatnya seperti closing statement ya dari dosen saya yang mewakili. Karena sudah bisa tampil dengan, menurut saya itu keren banget, juara banget. Kemudian untuk yang lain yang belum berkesempatan tertampil, itu mungkin bisa menjadi motivasi tersendiri ya untuk kedepannya bisa tampil nggak hanya di ajang di setahun pertuturan, tapi bisa juga di ajang di luar setahun pertuturan, mungkin tingkat nasional ataupun internasional. Tadi saya merasa gerah, kepanisan ketika sesi diskusi. Nah, kalau di kritik sastra itu bagus, kita membahas sastra itu bagus, tapi saya khawatir untuk tetangga sebelah mungkin dikira kita ngapa-ngapain ya PS APBB itu cegik-cegik gitu. Tapi masukan itu penting bagi pemakalah, dan juga ketika kita memberikan masukan itu juga ada etikanya, kemudian terlepas lah dari mungkin urusan personal, mungkin di luar silakan deh kalian gotong-gotongan atau apa gitu ya. Nah, untuk penyampaian tadi menurut saya itu sudah sangat baik. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan tentang yang dikatakan budaya simboling sengaja gitu ya. Menurut saya itu budaya sih ya lebih ke persepsi kita gitu, karena udah terbiasa berpersepsi bahwa simboling sengaja itu. Jadi mungkin bisa dikatakan budaya itu adalah hasilnya yaitu ya akhirnya nikah hamil di luar nikah seperti itu. Nah, menurut saya sebagai perempuan sekaligus sebagai seorang ibu ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu hamil duluan gitu ya. Yang pertama itu kalau di tataran maksudnya di tingkat usia seperti kalian mungkin kurang bisa mengendalikan diri, kemudian komitmennya karena menurut saya memiliki seorang anak itu seperti menato di wajah. Komit nggak? Gitu. Misalnya nama pacarnya Agus, siap nggak sih ditato di wajah namanya Agus gitu. Karena menurut saya anak itu adalah masterpiece ya, kayak karya gitu. Jadi kalian, saya itu adalah sebuah karya dari orang tua kita masing-masing. Jadi ketika membuat sebuah karya itu benar-benar harus dipikirkan. Jadi di awal menikah ya itu bukan hanya sekedar gerada-geruduk, terus juga bucin-bucinan, bukan itu ya. Pengalaman saya menikah itu komitmen yang pertama, kedua siap nggak menerima kekurangan dan kelebihan itu. Kemudian alasannya selanjutnya itu saat ini itu ngomongin masalah medis sedikit ya, saya juga mengalaminya. Mendapatkan seorang buah hati itu tidak mudah, karena terlebih menurut saya sih di usia mungkin 30-an ke atas itu sulit. Ini mohon maaf jadi kayak DSA itu dokter spesialis anak jadinya obrolannya sedikit ya curhat. Jadi itu bisa juga menyebabkan orang itu jadinya program duluan. Oke, tapi di situ tetap dasarnya itu adalah komitmen.
gitu ya. Jadi kalau kalian memang merasa saat ini aduh kayaknya nanti kalau misalnya mau nikah itu mau hamil duluan, silakan saja asal komitmen dan tanggung jawab siap ya. Kemudian kesulitan untuk melakukan sebuah hati itu yang mendorong pasangan ya untuk program hamil atau dikenal dengan program. Jadi mungkin ada prosedurnya datang ke rumah sakit lah atau ke dokter spesialis seperti itu. Jadi di sini kalau saya tidak mengatakan salah atau benar, tapi itu lebih ke titik beratnya kepada komitmen dan tanggung jawab. Itu. Kalau dilihat lagi kalau anak-anak SMA atau usia kalian yang bebannya cuma kuliah aja, mungkin kalau beda lagi kalau yang udah kerja ya, itu biasanya cepet ya jadinya gitu. Tapi kalau yang usia kita, sama saya yang masih bekerja, terus belum lagi mungkin isi kuliah seperti itu, jadi kemungkinan untuk mendapatkan anak itu kan sulit ya. Jadi itu ada dorongan atau faktor medis. Kembali lagi saya tekankan itu bukan budaya tapi persepsi. Jadi tolonglah itu dipikirkan kembali. Itu ya. Jadi novel ini bagus ya. Ini bukan motivasi untuk hamil duluan. Kalaupun misalnya termotivasi ya kembali lagi komitmen dan tanggung jawab ya itu harus siap. Betul. Jangan siap waktu enak-enaknya aja. Oke, itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi. Semoga kalian semua yang hadir ini, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di ajang yang bergengsi selanjutnya. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari Bu Suwadi. Dan kita dengan closing statement-nya dari Bu Suwadi, kita mendapatkan motivasi dan mendapatkan ilmu baru dari Ibu Suwadi, ya, bahwa budaya simbolik Singante itu bukan merupakan budaya ya, bukan merupakan budaya, tapi itu merupakan suatu isu-isu dari masyarakat gitu ya, dari pemikiran-pemikiran dari masyarakat seperti itu ya, dan itu bukan merupakan sebuah budaya ya. Dan untuk para laki-laki, kalian harus bisa juga bertanggung jawab ya, walaupun kalian motif bukan laki-laki, tapi laki dan perempuan yang harus bertanggung jawab. Terima kasih atas pendapatnya tadi. Ya, yang benar. Bukan di bagian laki-laki saja ya, tapi ini tanggung jawab dari laki-laki dan perempuan ya. Sekali melakukan, kalian harus bertanggung jawab seperti itu ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita materi dan hari ini. Jadi ya. Jadi saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah hadir hari ini, juga dosen yang sudah berkenan hadir pada hari ini dan memberikan motivasi dan saran pada hari ini. Jadi sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata pada kritik sastra pada hari ini. Anak agung dan kekeburan yang laku tidak mengas penganggur, tidak tentang peniki atau para mesanti. Om Santi Santi Santi. Yang mulia MC. Dan pada Aditi Sani Kusumaya Tidiang, Suksema Aturan Tidiang sampun Presidenau lan memilatil acara yang rahina maju. Tidiang kinato penenter acara manawite wentang atur Tidiang lan semeton Tidiang ring semester 6 kelas B sanen enter manut ring arse ide dan sarang sami Tidiang minas ageng renel pengampur. Bilang kebangutat diputang Tidiang antuk para misalnya.
Om Santi 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 Om. Gak ada orang. Ibu Diola di mana? Ya silakan, ya foto bersama dulu. Oke.